Cokrayugam adalah seorang prajurit gagah berani yang secara harfiah membantai 300 pembunuh bayaran seorang diri saat dirinya terpojok di ujung tebing. Selama 4 hari berturut-turut, ia menebar kekacauan tanpa henti, menumpuk mayat siapapun yang mencoba mendekati wanita yang ia lindungi dengan nyawanya sendiri. Akhirnya, setelah berhasil menumpas gelombang demi gelombang pembunuh, Rayugam berhadapan dengan musuh terakhirnya. Ia kalah. Tapi bukannya mati sendirian, ia justru menyeret musuh itu bersamanya, melompat dari tebing. Kedua petarung itu sempat saling melempar kata-kata terakhir sebelum akhirnya jatuh ke dalam air es yang sangat dingin. 900 tahun pun berlalu sejak kejadian itu dan dunia telah mengalami lompatan besar dalam kemajuan teknologi. Selamat datang di abad ke-21. Di atas sebuah jembatan yang melintasi sungai, seorang siswi berdiri di tepi tanpa ada apapun yang menopangnya. Ia bisa jatuh kapan saja jika kehilangan keseimbangan. Orang-orang di belakangnya langsung berasumsi bahwa ia mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi kenyataannya, dia hanya berdiri di sana tanpa alasan apapun. Lalu sesuatu yang mencolok menarik perhatiannya. Di bawah jembatan, sebuah gunung es raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Yang membuatnya begitu mengejutkan adalah isi dari gunung es itu, tubuh seorang pahlawan kuno yang jatuh dari tebing 9 abad lalu saat tengah menjalankan tugasnya. Saat pihak berwenang mendengar kabar itu, Rayugam segera dibawa ke sebuah fasilitas di mana tubuhnya diikat kuat-kuat agar tidak bisa bergerak. Semua orang penasaran dari zaman mana pria tampan ini berasal. Ada yang menduga ia berasal dari masa dinasti Goryeo. Sangyong, direktur Badan Rahasia DLS Research yang langsung bekerja di bawah presiden, turun tangan mengawasi kasus ini. Saat melihat tubuh yang terawetkan sempurna itu, ia yakin bahwa sosok kuno ini bisa membantu umat manusia melompat jauh dalam teknologi pengawetan tubuh lewat metode kriogenik. Asisten Sangyong tidak sepenuhnya yakin apakah mengikat pria ini seketat itu benar-benar diperlukan. Ia khawatir jika suatu saat pria kuno itu terbangun, ia tidak akan suka diperlakukan seperti itu. Tapi Sangyong tak mau ambil risiko. Bagaimanapun juga, tubuh pria ini tak bisa dibandingkan dengan manusia zaman sekarang. Terlalu berbeda sampai-sampai sulit diklasifikasikan sebagai spesies yang sama. Ditambah lagi, semua hasil analisis sejauh ini selalu di luar dugaan. Dan Sangyong yakin kejutan lainnya masih akan datang. Namun sang asisten bukannya ingin meremehkan situasi. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa pria ini yang seolah menjadi hadiah dari leluhur untuk generasi masa depan tidak seharusnya diperlakukan sekeras itu. Tapi Sangyong tetap tidak mau melepasnya kecuali mereka benar-benar yakin pria ini bukan bencana berjalan yang siap meledak kapan saja. Tentu saja sang asisten menganggap kekhawatiran itu terlalu berlebihan, tapi tampaknya ia akan segera belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa nasihat orang yang lebih berpengalaman seharusnya tidak diabaikan. Pria kuno itu benar-benar merobek semua tali pengikat seperti sedang merobek kertas toilet. Sebelum bencana terjadi, mari alihkan pandangan ke kota yang sibuk. Di jalanan ada seorang pria menyebalkan bersama pacarnya yang matre sedang berkeliling naik mobil sport mewah. Pria itu ngebut di jalan tol, seolah-olah jalanan itu miliknya sendiri. Tapi tak lama kemudian pria sial itu disalip oleh sosok kuno yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Pria itu benar-benar berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Mobil Lamborghini merahnya bahkan terlihat seperti kereta kuda di hadapan kecepatan gila itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia tidak hanya mampu menyaingi mobil sport, tapi juga bisa berbelok tajam tanpa mengurangi kecepatan, menyebabkan tabrakan besar di tengah lalu lintas. Semua anak muda Gen Z langsung mengeluarkan kamera dan mulai merekam pemandangan tak masuk akal yang mereka saksikan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Rayugam. Ia kesulitan memahami apa yang sedang ia lihat. Ia berlari di tempat yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Semuanya begitu aneh dan terasa seperti mimpi. Yang terakhir ia ingat hanyalah saat dirinya melindungi wanita yang ia jaga dari para pembunuh bayaran itu. Tiba-tiba ia melihat mobil-mobil polisi menghalangi jalannya dan membuatnya berhenti. Para petugas langsung mencoba mengambil alih situasi sesuai perintah atasan. Mereka mengepung Rayugam yang berdiri diam sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana dirinya terjun ke air terjun bersama musuh bebuyutannya, Okon. Salah satu petugas perlahan mendekatinya dari belakang, berusaha membujuknya agar tidak melawan, karena perlawanan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi pikiran Rayugam terlalu sibuk untuk memedulikan semua itu.
Ia yakin ia sudah mati kala itu. Namun jika dirinya tidak mati dan kini melihat kekacauan di sekelilingnya, satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya adalah bahwa ia sedang berada dalam pengaruh ilusi yang diciptakan oleh pengikut Okon, yaitu Yun Unun, yang memang dikenal ahli dalam mengacaukan pikiran orang lain. Dengan keyakinan itu, ia menepis para petugas dengan tangan kosong, membuat mereka terpental jauh. Ia sangat ingin segera terbangun dari ilusi ini. Salah satu petugas menembakkan senjata kejut listrik ke arahnya. Tapi Rayugam hanya menangkap jarum-jarum listrik itu dengan jari-jarinya yang telanjang. Konsep sambaran listrik bukanlah hal asing baginya. Saat ia terdistraksi, gelombang berikutnya menghantam tubuhnya, membuat otot-ototnya bereaksi terhadap aliran listrik. Para petugas mengira mereka berhasil menjatuhkan pria kuno itu. Padahal mereka benar-benar salah sangka. Rayugam hanya mencengkeram kabel-kabel itu, menariknya begitu keras sampai para petugas kehilangan kendali atas senjata mereka. Lalu ia mengayunkan kembali senjata itu ke arah mereka, membuat para polisi terpental seperti pin bowling. Orang-orang yang melihat hanya bisa terdiam, ternganga menyaksikan adegan mustahil. Melihat para polisi dihajar habis-habisan oleh seseorang yang bahkan tidak bergerak dari tempatnya benar-benar sulit dipercaya. Rayugam seakan mempermainkan mereka seperti kantong sampah. Yang ada di kepalanya cuma satu tujuan, mencari kunci di dunia ini yang bisa membantunya lepas dari ilusi yang menjebaknya. Semakin banyak polisi berdatangan, tapi Rayugam hanya menghentakkan kakinya ke tanah dan tanah pun retak hebat, membuat semua mobil berterbangan. Bagi dia, mereka semua hanyalah gangguan kecil. Untuk menghindari keributan, ia langsung melompat tinggi ke udara, melesat pergi seperti Hulk. Kekuatan luar biasa yang ia tunjukkan membuat para tentara bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar manusia. Adegan berpindah ke Jong Min-woo, Direktur Pelayanan di Badan Intelijen Nasional. Ia sedang berbicara lewat telepon, marah besar karena timnya belum menunjukkan hasil apa-apa. Ia yakin pasukan khusus pun tak akan bisa berbuat banyak, apalagi polisi biasa. Orang di seberang sana adalah Jong Seong-yong, pemimpin operasi ini. Ia sempat terlihat di fasilitas sebelumnya menyaksikan bagaimana pria kuno itu menghancurkan segala pengikat dan membuat kekacauan. Ia pun setuju dengan direktur. Suasana di mobil mendadak tenang ketika atasan mereka yang duduk di kursi belakang mengaku bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Ia yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baginya, mereka hanya berurusan dengan pria kuno yang seharusnya tidak berdaya melawan senjata modern. Sementara itu, jalan tol utama kini dipenuhi kendaraan militer, tank, mobil Hummer bersenjata. Bahkan helikopter memenuhi langit. Mereka benar-benar memperlakukan Rayugam seolah-olah dia ancaman setingkat Godzilla. Di tengah kota, Rayugam berdiri di atas sebuah gedung, sepenuhnya dikepung. Bahkan atap gedung pun dipenuhi pasukan bersenjata. Kini setelah ditantang secara terbuka, Rayugam siap menunjukkan siapa dirinya. Tapi sebelum mulai bertarung, ia mengambil tongkat sapu sebagai senjatanya. Ia sudah memutuskan, ia akan melawan mereka hanya dengan tongkat sapu. Salah satu tentara menembakkan peluru tepat ke dekat kakinya, berharap bisa membuatnya gentar. Petugas itu yakin seorang ahli bela diri dari zaman kuno takkan bisa melawan senapan. Tapi Rayugam tampaknya akan membuktikan sebaliknya. Sebelum pertarungan dimulai dan kekacauan pecah, Presiden sendiri memutuskan untuk hadir dan menemui langsung pria tersebut. Saat Presiden naik ke atap, para pengawal langsung memperingatkan agar ia menjaga jarak. Sebagai perwakilan negara, Kang Jan datang secara pribadi untuk menyambut tamu dari masa lalu. Ia meminta para petugas menurunkan senjata mereka. Rayugam dengan insting kunonya bisa merasakan bahwa pria ini mungkin memiliki kedudukan seperti seorang raja. Pertama-tama, Presiden menyampaikan permintaan maaf sedalam-dalamnya atas bagaimana mereka memperlakukan tamu dari masa lalu itu. Karena Rayugam belum memahami keadaan sekitarnya, sang Presiden memberi penjelasan bahwa saat ini adalah masa depan dan mereka berada di Korea Selatan. Tapi sebelum melanjutkan pembicaraan, Presiden mengulurkan tangan, mengajaknya pergi ke tempat yang lebih layak untuk berbicara. Saat tangan itu terulur, Rayugam hanya berdiri diam. Semua petugas menatap penuh kewaspadaan, berusaha menebak langkah selanjutnya. Namun Rayugam mengejutkan semua orang ketika ia mengayunkan tongkatnya, mencoba memenggal kepala Presiden. Dalam benaknya, Presiden ini mungkin adalah kunci untuk membebaskannya dari ilusi ini. Para petugas langsung panik dan membidikkan senjata ke kepalanya. Ajaibnya, Presiden masih selamat dan memerintahkan semua orang untuk berhenti menembak. Sementara itu, Rayugam mulai yakin bahwa semua ini bukanlah ilusi buatan Yun Unun.
Wanita itu adalah ilusionis terbaik di dinasti Goryeo. Tak mungkin ia menciptakan ilusi di mana musuh Ryugam tidak menderita. Mengingat kembali pertemuan-pertemuannya dengan para petugas, semuanya terasa terlalu nyata. Maka dengan semua itu dalam pikirannya, satu-satunya kesimpulan yang bisa ia tarik adalah bahwa tempat ini memang nyata. Adegan berpindah ke rumah aman presiden di mana makanan mewah disajikan untuk Ryugam. Tapi sebelum menikmati kemewahan yang sia-sia itu, ia ingin memastikan dulu di mana sebenarnya ia berada. Presiden menjelaskan bahwa ini adalah markas rahasia, tempat yang memang digunakan untuk pertemuan seperti ini. Ia mendesak tamu dari masa lalu itu untuk menikmati hidangan, karena semua makanan telah disesuaikan dengan cita rasa dan tradisi zaman sekarang. Karena Ryugam tidak mengambil inisiatif untuk mencicipi lebih dulu, Presiden sendiri yang mulai makan. Sambil menyuap makanannya, ia bertanya, apakah Ryugam masih meragukan bahwa ia berada di masa depan? Tentu saja Ryugam cukup cerdas untuk memahami kenyataan itu. Kini ia benar-benar yakin bahwa ia memang berada di masa depan. Presiden merasa lega mendengar bahwa Ryugam mulai memahami situasinya. Kini seharusnya tak sulit baginya untuk menyadari bahwa alasan ia bisa kembali bergerak setelah membeku begitu lama adalah berkat teknologi medis modern, sesuatu yang tak mungkin ada di zamannya dulu. Ryugam teringat masa-masa sebelum ia jatuh. Racun yang meracuni tubuhnya sudah mulai menyebar dan ia bahkan sempat ditusuk oleh musuh bebuyutannya. Kini karena hanya dia yang tersisa di sini, berarti semua musuhnya telah tiada. Presiden pun melanjutkan penjelasannya. Meskipun ia tak yakin Ryugam akan menerima tawaran tersebut, ia ingin cukup murah hati untuk memberikan bantuan agar pria itu bisa menyesuaikan diri di dunia baru ini. Tapi tentu saja, ia juga meminta sesuatu sebagai balasannya. Tak terlalu berat, hanya sebuah permintaan sederhana. Untuk memperjelas maksudnya, Presiden memberi isyarat pada Direktur Intelijen Nasional, dan orang-orang langsung menyalakan televisi. Seorang reporter berita melaporkan tentang penampakan pria super kuat. Bukan hanya bisa menyamai kecepatan mobil, tapi ia bahkan terlihat melayang-layang di udara. Orang-orang awam mulai menghubungkan titik-titik, mencurigai bahwa pria yang mereka lihat terbang di kota adalah orang yang sama dengan sosok yang ditemukan di gletser Sungai Han. Rumor pun menyebar cepat bahwa pelaku kekacauan itu adalah sosok yang sama. Bahkan masyarakat mulai menjulukinya sebagai manusia super. Tapi kemudian reporter menyampaikan kabar terbaru, semua itu hanyalah bagian dari produksi film. Dan sang sutradara menginginkan realisme tingkat tinggi. Dengan kata lain, pemerintah telah merekayasa laporan berita untuk meyakinkan publik bahwa semua kejadian aneh itu hanyalah sebuah pertunjukan. Mereka tidak bisa membiarkan kebenaran tersebar. Masyarakat belum siap mengetahui keberadaan makhluk seperti Ryugam. Bagaimanapun juga, ia adalah manusia yang membeku dan bisa bertahan hidup selama berabad-abad. Jika mereka bisa mempelajari dan meneliti kasus ini, Presiden percaya ini bisa membuka pintu bagi kemajuan luar biasa. Banyak negara sudah mencoba mencapai hal seperti ini, tapi selalu gagal karena kurangnya teknologi pencairan yang tepat. Kini Ryugam muncul sebagai harapan mereka. Maka Presiden pun memohon agar Ryugam mau bekerja sama demi masa depan negara dan generasi mendatang. Namun Ryugam langsung menolak tanpa ragu sedikit pun. Presiden hanya bisa terdiam ketika Ryugam mulai melangkah menuju pintu keluar. Bagi Ryugam, Presiden terlalu berani jika mengira ia berniat hidup di zaman ini. Karena kata-kata tak cukup untuk membujuknya, Presiden langsung beralih ke rencana cadangan. Para petugas cepat-cepat berbaris dan mengarahkan senjata peluru bius ke arah Ryugam, lalu menembakkan jarum-jarum itu secara serempak ke punggungnya. Tapi tubuh Ryugam bahkan tidak bergerak sedikit pun. Meskipun Ryugam sebelumnya bisa menghentikan sengatan listrik, sang direktur yakin pria itu tidak akan mampu menahan peluru bius yang cukup kuat untuk menjatuhkan seekor gajah. Tapi Ryugam bahkan tidak membiarkan jarum-jarum itu menembus kulitnya. Aura pekat melapisi tubuhnya, menghentikan semua peluru sebelum menyentuhnya. Energi dari dalam tubuhnya berkumpul di tangannya, dan dalam sekejap ia menghempaskan semua petugas ke segala arah seperti boneka ringan. Pertunjukan kekuatan ini menjadi peringatan tegas bagi sang presiden agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi meski begitu, presiden masih belum mau membiarkan Ryugam pergi begitu saja. Sekelompok petugas baru bersenjata tongkat listrik pun dikirim masuk mengepung Ryugam. Tanpa basa-basi mereka langsung menyerbu, tapi Ryugam bergerak begitu cepat hingga petugas yang menyerangnya langsung meleset.
Petugas lain mendekat dan satu orang merasa yakin bahwa ia berhasil menyetrum Rayugam dengan tongkatnya. Tapi sebelum aliran listrik mengalir, tubuh Rayugam sudah lenyap seperti bayangan, menyisakan siluet semu. Ia bergerak begitu cepat hingga meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Pada akhirnya para petugas yang nekat itu menyadari bahwa mereka bukan tandingan pria ini. Rayugam bahkan belum membalas satupun serangan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan sosok itu pergi tanpa luka sedikit pun. Presiden setelah mendengar kabar kekalahan mereka, sulit mempercayai bahwa mereka benar-benar gagal menghadapi satu orang saja. Kini ia sadar bahwa menangkap Rayugam dengan kekuatan semata adalah hal mustahil. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah mencari metode lain. Bagaimanapun, Rayugam bukanlah makhluk biasa. Pencarian besar-besaran kemungkinan besar akan diperlukan. Tiba-tiba, seorang pria datang berlari membawa kabar penting. Mereka berhasil menemukan keberadaan orang yang mereka cari. Entah kenapa, dia justru berdiri di tempat yang sangat mudah ditemukan, di atap gedung tertinggi di kota. Tampaknya Rayugam hendak melompat dari gedung itu untuk mengakhiri hidupnya. Dunia ini tidak menawarkan apapun untuknya. Hidupnya terasa tak berarti karena ia tidak lagi punya alasan untuk tetap bertahan. Satu-satunya alasan ia hidup adalah untuk melindungi wanita yang ia jaga dari musuh-musuhnya. Tapi kini, tanpa wanita itu dan tanpa musuh untuk dilawan, tak ada lagi alasan baginya untuk tetap ada. Ia berharap dulu saja ia mati saat jatuh dari tebing. Namun ketika tubuhnya mulai condong ke bawah, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah wajah di papan reklame menangkap pandangannya. Ternyata wajah di papan reklame itu terlihat persis seperti Okon, musuh terakhirnya, sosok yang seharusnya sudah ia lenyapkan. Matanya langsung membelalak kaget saat ingatan kembali mengalir. Waktu terakhir mereka bertarung. Okon adalah penjahat yang membuat anggota keluarganya saling membunuh dalam ilusi yang kejam di depan matanya sendiri. Bersama Bonhai, Okon bekerja sama untuk memulai era kehancuran di Goryeo. Ketika semuanya terbakar habis, sang pengawal berdiri dengan tatapan penuh tekad menghadapi musuh bebuyutannya, Okon, yang menikmati setiap penyiksaan terhadap pendekar itu dan bersumpah akan meratakan dunia. Okon adalah dalang tunggal dari semua kehancuran itu. Meski Rayugam sempat yakin sudah membunuhnya dalam pertempuran terakhir mereka, kenyataannya si bajingan itu masih hidup di masa depan. Ini langsung mengubah sudut pandangnya. Kehadiran musuhnya kembali memberinya makna hidup. Ada tujuan yang membuatnya pantas untuk tetap bertahan. Dengan tangan terulur ke bawah, pria itu menghentikan jatuhnya tubuhnya dengan tekanan besar, menancapkan kakinya ke tanah. Ada begitu banyak hal yang tidak ia ketahui, dan kini ia bertekad untuk mencari tahu semuanya. Adegan berpindah ke Presiden John yang kehilangan akal begitu mendengar bahwa Rayugam melompat dari gedung tertinggi yang bisa ia temukan. Tapi yang lebih mengerikan lagi, tubuhnya tak ditemukan dimanapun. Untungnya mereka bertemu seorang saksi yang mengaku sempat bertemu dengan pria itu. Menurut kesaksiannya, Rayugam hanya bertanya tentang informasi soal Yanwu. Di dunia ini, Yanwu adalah sosok penting. Ia merupakan kebanggaan Korea. Seorang bintang film kelas dunia yang dikenal luas atas bakat luar biasa sejak muda. Ia sudah menarik perhatian dari berbagai belahan dunia. Dengan wajah seperti model dan pesona yang sulit ditolak, eksistensinya sendiri sudah membuat nilai saham perusahaannya meroket. Sebagai bintang paling terkenal di Korea, ia telah mengangkat citra negara di panggung global. Dengan kata lain, pria itu adalah definisi dari sosok hebat yang sangat bertolak belakang dengan gambaran musuh yang diharapkan Rayugam. Justru kini ia merasa semakin asing. Identitas Okon tampaknya berbanding terbalik dari pria yang ada di papan reklame itu. Berdasarkan informasi itu, Rayugam menyimpulkan ada dua kemungkinan. Pertama, model itu memang hanya kebetulan mirip dengan Okon. Kedua, model itu adalah Okon sendiri yang kini memanipulasi seluruh dunia. Dan untuk alasan yang sulit dijelaskan, Rayugam justru sangat berharap kemungkinan kedua yang benar. Dengan tekad bulat untuk bertemu langsung, ia meminta bocah itu membawanya ke Yanwu, permintaan gila yang jelas tak masuk akal bagi anak biasa yang tak punya koneksi dengan selebritas. Bocah itu pun berpikir dirinya baru saja bertemu orang gila. Namun ketakutan bocah itu bertambah saat menyadari bahwa Rayugam tidak sedang bercanda. Pria itu melepaskan tekanan begitu besar hingga semua layar kaca di sekitarnya pecah seketika. Ia menuntut jawaban, memaksa bocah itu memberitahu di mana bisa menemukan Yanwu.
Bocah itu ketakutan setengah mati, merasa nyawanya terancam jika tak menjawab. Akhirnya dengan gemetar, ia mengaku bahwa model itu pernah pergi ke luar negeri beberapa tahun lalu. Rayugam pun langsung menyimpulkan bahwa targetnya kini berada di negara lain. Maka perjalanan pun berlanjut ke tanah kebebasan, Amerika. Di sana si model tengah menikmati makan siang. Tiba-tiba wajahnya dihantam oleh pria kekar seperti Kanye West yang berteriak dengan bahasa Inggris yang sulit dipahami, memintanya keluar dari tempat itu. Ternyata semua itu hanyalah bagian dari adegan film yang sedang mereka sutradarai, jadi semuanya baik-baik saja. Sang sutradara terlihat sedikit kesal karena Yanwu belum sepenuhnya masuk ke perannya dan butuh waktu lebih lama untuk menyatu dengan adegan. Untuk menebus kekurangannya, model percaya diri itu dengan wajah yang sudah bengkak, meminta agar si aktor Amerika menghantam sisi lainnya juga. Syuting dijadwalkan ulang, namun tiba-tiba lampu gantung di atas mereka putus dan jatuh dengan arah yang tak terduga. Jika lampu itu mengenai si Kanye kekar, ia bisa-bisa tak bisa rilis album lagi. Beruntung model Korea itu segera melompat menyelamatkan nyawa sang aktor pada detik-detik terakhir. Para staf langsung berlarian memeriksa keadaan mereka. Tak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Syukurlah mereka semua selamat dan tak ada yang terluka serius. Kecuali Yanwu yang mengalami cedera pada lengannya. Di rumah sakit, semua orang terkejut mengetahui bahwa Yanwu merusak tubuhnya demi menyelamatkan orang lain. Atas aksi heroiknya, ia menerima banyak hadiah dari semua orang untuk mempercepat pemulihan. Tapi ia memilih membagikan hadiah itu kepada para staf rumah sakit yang sudah berjasa. Ia juga meminta maaf karena telah mengacaukan jadwal syuting akibat kondisinya, namun semua orang justru bersyukur bahwa ia tidak mengalami cedera yang lebih parah. Tak hanya itu, perhatian Yanwu kini tertuju pada hal yang jauh lebih penting dibanding proses syuting, terutama setelah mendengar kabar mengejutkan. Kembali ke Blue House, Presiden John tengah berpamitan kepada semua staf hanya untuk menemukan Rayugam sudah menunggunya. Pria itu berhasil menembus semua tingkat pengamanan tingkat tinggi dengan mudah. John langsung teringat rasa takutnya kemarin karena 9 jam lalu pria itu muncul di kantornya, seperti Batman. Kali ini Rayugam datang untuk menerima tawaran kerja sama yang sempat ia tolak. Namun ada satu syarat yang menyertai penerimaannya. Ia meminta foto Yanwu. Ia meminta sang presiden mencarikan orang yang bisa mempertemukannya langsung dengan Yanwu. Presiden John siap melakukan apapun asalkan kerja sama penuh bisa dijalankan. Rayugam pun menyadari bahwa dalam zamannya gestur salaman sebagai bentuk kepercayaan belum dikenal. Tapi kini ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan presiden. Kembali ke masa kini, John mengetahui bahwa Rayugam sangat ingin bertemu Yanwu, tapi itu tidak akan mudah karena mereka berada sangat jauh. Adegan berpindah ke momen saat mereka benar-benar tiba di tempat tinggal Yanwu. Sang model terkejut melihat presiden datang bersama seseorang yang dibawanya. Yanwu memperkenalkan diri dengan ramah, sementara Rayugam tetap siaga tinggi karena saatnya telah tiba untuk memastikan apakah pria ini benar-benar Okon atau bukan. John menjelaskan bahwa model tersebut baru saja mengalami cedera di lengan belum lama ini. Rayugam merasa lebih yakin untuk bertemu dan langsung mengulurkan tangan. Sang selebritas awalnya kaget mendapati pria dari berita itu kini berdiri tepat di depannya. Mereka pun berjabat tangan dengan baik sementara John menyarankan agar mereka duduk di tempat yang nyaman. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah Rayugam nyaris menghancurkan tangan Yanwu dengan genggaman super kuatnya. Namun yang mengejutkannya, pria itu sama sekali tidak memancarkan aura dari dalam tubuhnya, benar-benar tampak seperti manusia biasa. Rayugam yang kecewa pun meminta maaf atas gangguannya. John meminta mereka berdua untuk bersantai sejenak, lalu pergi dengan alasan ke kamar mandi. Padahal, ia sudah mempersiapkan pasukannya siaga di luar ruangan kalau-kalau terjadi sesuatu. Ruangan pun dikosongkan, menyisakan dua pria yang duduk saling berhadapan, hanya berbagi meja sambil menikmati teh. Rayugam dilanda depresi berat, menyadari bahwa pria ini hanya memiliki wajah yang mirip dengan Okon. Pada akhirnya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Hingga Yanwu menyebut namanya, mendekat, lalu berbisik penuh keterkejutan karena melihat Rayugam masih hidup. Bagi Yanwu,
Sang pengawal yang dulu ia kira sudah mati ternyata masih ada. Rayugam yang sudah siap bertarung mengeluarkan aura, membunuh yang begitu kuat sebagai peringatan, mempertanyakan apakah semua ini hanyalah permainan. Pada akhirnya, Yanwu hanyalah identitas palsu yang dipakai pria di hadapannya. Dari situ hanya ada satu penjelasan logis. Okon pasti memiliki semacam kemampuan untuk menyembunyikan level kekuatannya secara total di hadapan publik. Rayugam mulai khawatir seberapa cepat musuhnya itu kembali ke masa depan sebelum dirinya. Okon pun langsung bicara, mengatakan bahwa membunuhnya di tempat itu tidak akan ada artinya, jadi Rayugam sebaiknya tidak membiarkan niat membunuhnya terlihat jelas. Ia menilai bahwa Rayugam baru saja beradaptasi dengan dunia ini, sementara dirinya sudah menjadi bagian dari dunia itu dan menyatu sepenuhnya. Rayugam lalu bertanya langsung tentang bagaimana Okon bisa sampai ke masa depan. Tapi Okon yang licik tetap merahasiakan semua itu dan mulai membahas satu-satunya hal yang ia pedulikan. Pertanyaan dari Rayugam tentang orang yang paling berarti baginya. Rayugam ingin tahu apakah gadis yang dulu ia jaga juga ikut datang ke masa depan seperti mereka. Tapi Okon hanya ingin mempermainkan perasaannya. Ia memberikan jawaban setengah hati yang terdengar seperti teka-teki. Tak tahan lagi, Rayugam menghantam meja dengan kekuatan besar hingga tubuh Okon dan kursinya terpental jauh ke belakang, seakan dilempar ke dimensi lain. Dari situ jelas sudah bahwa Okon tidak berniat untuk bekerja sama. Maka Rayugam memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Ia menatap Okon yang mulai bangkit dari reruntuhan sambil bertanya-tanya apakah ini benar-benar dunia yang dulu pernah mereka bagi dalam kehidupan yang lain. Namun, Okon tampaknya makin percaya diri setelah serangan tadi. Ia seolah bisa merasakan bahwa Rayugam belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Sebelum duel mereka dimulai, Okon menghentikan langkah Rayugam dan menjelaskan bahwa ia sudah menempatkan penghalang ilusi khusus di sekitar mereka. Dengan begitu, seluruh dunia tak akan melihat mereka saling bertarung. Di mata umum, mereka hanya tampak seperti dua teman lama yang sedang bercengkerama. Lucunya, sebagai penjahat pun, Okon masih sangat peduli pada reputasinya. Okon langsung melesat, namun Rayugam segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata lawannya bukan Okon sama sekali. Rayugam menghancurkan sebuah kerucut pinus di tangannya, lalu menyatakan bahwa ia akan mencari kebenarannya sendiri. Ia mencatat bahwa meski kekuatan lawannya tersembunyi saat dalam keadaan normal, saat ia bertahan tadi, aura tubuhnya sempat bocor. Dari situlah Rayugam tahu, pria ini bukanlah Okon. Sosok wanita yang menyamar sebagai Yanwu akhirnya menunjukkan wujud aslinya dan terlihat cukup terkesan karena Rayugam berhasil membongkar identitasnya hanya dengan satu pertemuan. Masih ingat Unhai, wanita yang hampir membuat Rayugam membunuh presiden saat penyamaran sebelumnya? Ya, inilah dia. Sosok seperti saudara perempuannya Itachi. Sudut pandang berpindah ke hari terakhir pemberontakan di mana Rayugam dengan jelas mengingat Unhai terjatuh ke kematiannya setelah tubuhnya dibelah. Ia sangat yakin semuanya sudah berakhir kala itu. Maka ini semua terasa aneh baginya. Unhai tertawa atas kebingungannya dan mengungkapkan bahwa Okon sebenarnya adalah sosok penting di dunia ini. Ia hanya menyamar menjadi Yanwu karena atasannya sedang sibuk menghadiri pertemuan lain untuk menjalankan rencananya. Dan dalam laporan hari ini, ia dengan senang hati akan menyampaikan kepada Okon bahwa Rayugam telah kembali. Setelah menilai kekuatan Rayugam tadi, Unhai pun yakin ia bisa dengan mudah mengalahkannya di sini. Maka ia pun menggunakan teknik semacam bayangan ganda untuk mengeroyoknya. Tapi ia lupa siapa yang sedang dihadapinya karena Rayugam dengan mudah menghancurkan salah satu klonnya hanya dengan satu serangan. Ia muak mendengar ocehan wanita itu. Satu-satunya hal yang tersisa untuk ia katakan hanyalah agar Unhai tutup mulut. Tentu saja, karena Rayugam telah mengeluarkan begitu banyak aura dari tubuhnya sejak baru bangun, tubuhnya pun mulai merasakan dampaknya. Tapi asumsi itu menjadi kesalahan terbesar Unhai, karena Rayugam segera mengingatkan bahwa dirinya bukan orang biasa. Dengan satu serangan saja, ia menyingkirkan seluruh bayangan Unhai sekaligus. Wanita itu tergeletak di tanah, tak berdaya untuk melawannya. Rayugam masih mengingat dengan jelas saat menebas wanita gila itu pada hari pemberontakan terakhir. Ia jatuh dari tebing dengan luka yang seharusnya mustahil untuk disembuhkan. Sulit dipercaya dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Unhai pun mengakui bahwa ia sendiri sempat mengira akan mati hari itu juga. Namun saat membuka matanya, realitas sudah berubah.
Ia terbangun di masa depan, berdiri bingung di hadapan seorang pria berjas rapi dengan rambut abu-abu. Pria itu adalah Okon dan ia sudah lebih dulu membantu Unhai beradaptasi di dunia baru ini. Itu berarti Okon adalah orang pertama yang terbangun di antara mereka. Dan karena dia atasannya, Unhai tidak ingin menyerah begitu saja. Ia nyaris menusuk Rayugam dengan tusukan tajam, tapi sang pendekar berhasil menghalaunya tepat waktu dengan pukulan berat. Unhai bahkan nyaris tidak bisa melanjutkan perlawanan, sementara Rayugam berjalan mendekatinya, mengingatkan betapa menyedihkannya penampilan wanita itu saat menyebut bahwa Okon telah menyelamatkan hidupnya. Unhai baru berada di sini selama sebulan, tapi itu bukan hal yang mengganggu pikiran Rayugam. Yang ia ingin tahu adalah kapan tubuh Unhai mulai mengalami pembusukan. Wanita itu tak mengerti arah pembicaraan hingga Rayugam merobek pakaiannya dan memperlihatkan daging busuk di bawahnya. Rayugam menyimpulkan bahwa Okon sebenarnya tidak pernah menyelamatkannya. Yang dilakukan Okon hanyalah menggunakan sihir untuk mempertahankan hidupnya sementara sebelum akhirnya dibiarkan mati setelah tak berguna lagi. Unhai marah bukan main, mengamuk karena mendengar hal yang dianggapnya konyol. Tapi Rayugam paham. Wanita itu memang tidak pernah mendengar teknik semacam itu. Bagi matanya yang terlatih, semuanya sudah jelas. Unhai hanyalah alat dalam rencana besar Okon. Ia bahkan menyempatkan diri memikirkan alasan mengapa Okon menyuruh Unhai melakukan semua pekerjaan remeh ini. Karena bagi Okon, nilai wanita itu tak lebih dari itu. Bagi Unhai ini mulai terasa seperti mimpi buruk. Ia ketakutan menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berakhir dalam waktu dekat. Tapi masih ada jalan keluar dan hanya Rayugam yang tahu caranya. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan menyuntikkan energi Qi yang berbeda dari yang kini merusak tubuhnya. Rayugam langsung mempraktikkannya, mengalirkan auranya untuk melawan infeksi tersebut. Unhai pun akhirnya sadar bahwa tuannya selama ini hanya berniat membunuhnya secara diam-diam. Rayugam menyimpulkan bahwa hanya ada 2 orang yang bisa menggunakan teknik infusi ini. Dan kini Unhai harus memilih sisi. Menyadari hal itu, Unhai pun berkata bahwa ia ingin hidup dan meminta perintah dari Rayugam. Jujur saja, semua orang pasti menyangka ia akan mati, seperti umumnya karakter pendukung. Tapi perubahan ini benar-benar menyegarkan. Rayugam pun menetapkan bahwa tugas barunya adalah bertindak sebagai agen ganda mulai sekarang. Adegan berikutnya memperlihatkan Yanwu menerobos keluar ruangan, berteriak meminta perlindungan dari Rayugam. Ia segera memperingatkan presiden dan memohon agar mereka segera pergi. Presiden John langsung panik mendengar kabar bahwa ada sosok berbahaya di dalam ruangan, tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka masuk, mereka menemukan ruangan yang sudah hancur berantakan, dengan Rayugam berdiri di tengah kekacauan. Rayugam meminta maaf karena telah membuat kekacauan dan menawarkan kompensasi apapun yang bisa ia berikan. Ia berdalih bahwa ia hanya sedang menguji sesuatu. Presiden tampaknya tidak terlalu memusingkan kerusakan dan lebih fokus menanyakan apakah kondisi mental Rayugam masih stabil. Mereka juga khawatir pada Yanwu, bertanya-tanya apakah ia mengalami luka. Unhai sendiri agak kesal melihat Rayugam bertingkah tak stabil seperti itu, sesuatu yang tidak biasa dari dirinya. Akting Rayugam benar-benar layak mendapat penghargaan Oscar. Bagaimanapun, ia ingin berbicara serius dengan Unhai sesegera mungkin, mendiskusikan tujuan mereka yang berhubungan dengan Okon. Sudut pandang pun berpindah ke masa lalu saat sang pendekar muda diberitahu mengenai satu-satunya tugasnya. Ia harus menghunus pedangnya untuk melindungi orang-orang penting di sekitarnya. Para pengawal hidup untuk melindungi bahkan dengan nyawa sekalipun. Dan karena itu pula mereka selalu kuat, berkemauan keras, dan tidak takut mati. Rayugam terbangun di laboratorium di mana para peneliti langsung siaga merah karena kondisi tubuhnya tampak makin tidak stabil. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tapi ia ingin tahu berapa lama lagi penelitian akan dilanjutkan. Presiden John menyarankan agar ia beristirahat dulu dan melanjutkannya lain waktu. Presiden ini benar-benar mulai menunjukkan rasa hormat yang layak kepada Rayugam. Alih-alih memperlakukannya seperti tahanan, mereka kini memperlakukannya dengan penuh penghargaan. Rayugam pun memilih untuk melanjutkan penelitian nanti karena ia harus menepati janji penting pada seseorang. Di adegan selanjutnya, sosok yang menyerupai Unhai menunggu Rayugam dan berkomentar
bahwa ia datang lebih lambat dari perkiraannya. Ia bisa merasakan bahwa seseorang membuntutinya, tapi tak masalah, karena itu hanya salah satu pengawal rahasia presiden. Mereka pun memutuskan untuk berdiskusi sambil makan, meski Unhai cukup terkejut karena Rayugam tampak sangat santai, memesan begitu banyak minuman dengan tagihannya ditanggung oleh dirinya. Rayugam langsung menyuruh Unhai diam karena sekarang dialah yang akan memimpin interogasi ini. Ia mulai dengan menceritakan kembali latar belakang Okon, pria yang berhasil memperdayanya dalam pertemuan terakhir mereka. Okon adalah anggota keluarga yang dulu menjadi tanggung jawab Rayugam untuk dilindungi. Dulu, semua orang percaya bahwa Okon telah tewas dalam sebuah insiden, tapi tak ada yang mengira bahwa ia hanya memalsukan kematiannya demi merancang pemberontakan. Unhai mengakui bahwa Okon memang pria penuh rahasia, sementara dirinya hanya mengikuti semua perintah tanpa banyak tanya. Karena ia tak bisa menjawab pertanyaan selanjutnya, Rayugam pun bertanya apakah ada orang lain dari masa lalu yang juga berpindah ke masa depan. Menurut pengetahuan Unhai, hanya mereka bertiga, dirinya, Okon, dan Rayugam. Ia sempat menyelidiki lebih dalam, berharap menemukan catatan siapapun yang lain, tapi hasilnya nihil. Rayugam juga mengetahui bahwa saat ini Okon sedang berada di luar negeri. Unhai tampak ragu karena Rayugam berencana untuk mengejarnya dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Lagi pula, kekuatan Okon sudah berkembang jauh dibandingkan dulu. Tapi Rayugam tak tertarik mendengar ocehan itu. Ia menghentikannya bukan karena marah, tapi karena melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak kaget. Sosok asli Yanwu, lebih tepatnya Okon yang asli, kebetulan sedang menatap mereka dari luar restoran. Sebuah senyuman muncul di wajah Okon. Melihat kenyataan ini, Okon tampaknya menganggap dunia jadi lebih menarik. Rayugam berdiri dan menyebut pertemuan mereka tidak ada artinya. Ia ingin menambahkan syarat baru dalam peran Unhai. Kini setelah ia melihat Okon dengan mata kepala sendiri, ada sesuatu yang kembali bangkit dalam dirinya. Ia terlalu lama tenggelam dalam dendam sampai melupakan satu hal yang paling penting. Rayugam mengaku bahwa ia masih percaya wanita yang dulu ia lindungi masih hidup. Meski bagi Unhai itu terdengar konyol karena ia sendiri sudah mencari dokumen dan tak menemukan apapun, kata-kata tuannya dulu kembali menggema dalam benaknya. Tugas satu-satunya seorang pengawal adalah melindungi orang yang dipercayakan padanya, dan ia akan menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati, mulai dari mencari wanita itu terlebih dahulu. Unhai mengingatkan bahwa itu tak akan mudah karena ia sendiri bahkan tak mengingat wajah wanita tersebut. Tapi Rayugam, entah manusia atau mesin, langsung mengambil pensil dan mulai menggambar wajahnya dengan detail. Ia sudah melayani wanita itu seumur hidupnya, jadi seharusnya ini mudah, sampai akhirnya ia menunjukkan hasilnya. Dan kejutan, gambar itu jauh dari karya selevel Picasso. Adegan berganti ke Choyun. Temannya kesal karena ditinggal tanpa kabar. Choyun sendiri adalah gadis yang di awal cerita sempat berdiri di tepi jembatan, tampak ingin mengakhiri hidupnya. Selain itu, latar belakang Sunun temannya adalah bahwa ia populer di sekolah. Seorang model yang punya fanbase penuh cowok aneh dan culun yang berharap bisa dekat dengannya seperti pemain basket pro. Karena perhatian berlebihan dari para penggemar aneh itu, teman Sunun sedikit khawatir padanya. Di sisi lain, ia juga diam-diam iri pada sorotan besar yang didapat Sunun. Saat mereka berjalan dan berbicara santai, Rayugam dan Unhai melihat mereka dari kejauhan. Unhai terkagum-kagum dengan teknologi smartphone, menyebutnya sebagai lautan informasi yang luar biasa. Betapa menyenangkan hidup di masa kini. Sementara itu, Rayugam merasa sangat puas karena mereka berhasil. Sampai ke titik ini jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ia sempat mengira butuh waktu setahun. Ia menyuruh Unhai diam karena kini mereka hanya perlu mengamati dari jauh. Tapi tiba-tiba sekelompok pria mesum datang mengganggu dua gadis itu. Pria-pria ini yang tampil seperti makhluk menjijikan dari lorong gelap mendekati Sunun dan menuntut pelukan hanya karena merasa menjadi fans beratnya. Dengan cara mereka mendekati para gadis itu, wajah Sunun berubah ketakutan. Dua bajingan itu bertingkah seolah Sunun berutang sesuatu pada mereka hanya karena mereka mengidolakan dirinya.
Dari kejauhan, Rayugam dan Unhai menyadari bahwa mereka harus segera turun tangan. Lalu sedikit latar belakang soal wanita yang dicarinya. Kata pertama yang muncul di kepala Rayugam untuk menggambarkannya adalah Bunga Dandelion, seorang gadis kecil dan polos yang selalu menangis tanpa henti meski berasal dari keluarga kaya. Setiap kali ia sakit, kondisinya selalu sangat parah. Ia adalah gambaran sempurna dari seseorang yang butuh orang lain untuk menjaganya agar bisa bertahan. Rayugam pun melompat turun tepat saat pria jelek itu mencoba memeluk Sunun. Unhai memperhatikan teman Sunun, dan untuk kalian yang mengira bahwa Sunun adalah wanita yang dicari Rayugam, kalian salah. Yang dia cari adalah temannya. Dan dia bukan gadis lemah. Tidak di masa lalu dan tidak juga sekarang. Dialah tuannya, wanita yang dulu ia lindungi dengan hidupnya. Rayugam mendekatinya dan wanita itu perlahan berjalan ke arahnya. Ia meminta maaf karena datang terlambat untuk menyelamatkannya, bahkan menawarkan jaketnya agar wanita itu tidak kedinginan. Dengan pertemuan ini saja, Rayugam merasa sangat yakin bahwa inilah orang yang ia cari. Tapi yang terjadi justru mengejutkannya. Wanita itu tiba-tiba melepaskan pukulan telak ke arah perutnya, membuat Rayugam terdiam karena tak menyangka akan disambut begitu. Dan aku pun sama terkejutnya. Dia bukan gadis lemah yang perlu diselamatkan. Dia adalah senjata hidup. Dengan senyuman di wajahnya, ia berkata bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Ternyata wanita itu salah sangka. Ia mengira Rayugam adalah penggemarnya. Rayugam benar-benar hancur. Wanita itu bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Bahkan nama mereka tidak sama lagi. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya apakah Rayugam adalah penggemar Sunun saja. Rayugam tampak benar-benar terpukul. Ia akhirnya menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal ingatan, tapi juga soal sifat. Yang berdiri di hadapannya sekarang bukanlah wanita yang dulu ia kenal dan lindungi. Ini adalah orang yang sepenuhnya berbeda. Gadis itu menundukkan kepala, malu karena ia telah memukul seseorang tanpa alasan yang jelas. Beberapa murid dari sekolah datang entah dari mana, mencoba melindungi Sunun dan temannya, mengira Rayugam adalah pelaku pelecehan. Tapi saat ini Rayugam tak peduli pada apapun. Yang ia tahu hanyalah kenyataan pahit bahwa anak ini bukanlah tuannya. Mereka membiarkannya dan pergi bersama gadis-gadis itu. Tapi gadis yang sempat memukulnya tadi tampak termenung melihat pria itu berdiri sendiri dengan ekspresi pilu. Dari satu pertemuan itu saja, ia bisa tahu bahwa pria ini telah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Keesokan paginya, Rayugam dan Unhai tiba di makam di mana wanita yang ia lindungi konon dimakamkan. Unhai merasa tempat itu tampak biasa saja, tapi ia menganggapnya wajar karena waktu telah berlalu begitu lama. Mereka memastikan informasi itu lewat sejarawan terbaik di bawah perintah presiden. Setelah konfirmasi dari beberapa sumber, akhirnya mereka menyadari bahwa wanita itu benar-benar meninggal pada hari pemberontakan. Barang-barang peninggalannya disimpan dengan sakral di makam tersebut. Unhai tampak biasa saja, tapi Rayugam terlihat sangat terpukul. Sampai-sampai ia menghantam tanah untuk meluapkan amarah dan rasa kehilangan. Adegan terakhir perpisahan terus berputar dalam kepalanya, berulang-ulang. Okon berhasil memisahkan dirinya dari tujuan satu-satunya, melindungi tuannya. Sayangnya Rayugam melanggar aturan pekerjaannya sendiri dan gagal memenuhi tugas yang menjadi arti hidupnya. Di depan makam itu, ia diliputi rasa hancur karena merasa gagal memenuhi harapan tuannya. Rasanya seperti seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya demi satu hal, lalu menyadari semuanya tak berarti. Kini setelah kematiannya dikonfirmasi, mereka mengalihkan perhatian pada anak perempuan yang memiliki wajah mirip dengan tuannya. Kembali ke sekolah, gadis itu terkejut karena ternyata hanya dirinya yang tersisa di tempat kerja. Atasan pemabuknya sedang bermalas-malasan, pria itu tampak seperti versi depresi dari karakter komik. Shidok, si manajer yang malas luar biasa itu, malah menyuruh gadis itu membuatkan semangkuk mie instan sebagai bagian dari pekerjaannya. Gadis itu kesal karena merasa diperintah untuk melakukan pekerjaan rendahan padahal ia punya cita-cita besar. Tapi Shidok yang sudah jengkel dengan keluhan gadis itu akhirnya bangkit dan masak sendiri. Di TV, wawancara gadis itu sedang tayang. Sambil menonton, Shidok menyarankannya untuk bersabar sedikit lebih lama. Tiba-tiba ia menerima panggilan telepon dan terlihat sangat bersemangat. Setelah menutup telepon, ia memberi kabar gembira kepada Dula bahwa ia berhasil mendapatkan undangan pertemuan dengan perusahaan produksi drama besar. Mata Dula langsung berbinar senang menyadari bahwa ini adalah peluang besar dalam hidupnya.
Karena mereka diundang ke pertemuan itu, Dula memutuskan untuk datang meskipun ia agak tidak nyaman dengan lokasi pertemuannya yang terasa tak pantas untuk gadis seusianya. Tapi ia menepis kekhawatiran itu dan menganggapnya hanya masalah perusahaan. Orang-orang dari agensi memanggilnya dan meminta gadis itu meminum minuman yang disediakan. Ia langsung menolak karena sadar dirinya masih di bawah umur. Tapi suasana ruangan itu sama sekali tidak terasa seperti tempat wawancara resmi. Dua pria mabuk yang menjadi pewawancara itu bertingkah tak masuk akal dan tidak profesional. Mereka menyuruhnya bersantai karena ini hanya pertemuan pengenalan, bukan yang resmi. Awalnya Dula mencoba santai, tapi ketika salah satu dari mereka mulai menyentuh tubuhnya, ia langsung sadar bahwa tempat ini benar-benar salah. Ia bangkit dan menyatakan bahwa ia bukan gadis yang bisa dijual, bahkan dengan iming-iming sebesar sebuah gedung. Tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tumbang ke lantai setelah minuman yang ia teguk ternyata telah dicampur obat bius. Tubuhnya lumpuh di lantai. Ia menyadari bahwa mereka telah menipunya lewat air minum yang sudah diracuni. Sementara itu, Shidok sudah terlalu putus asa dan frustasi untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menduga pria itu mungkin sedang tertawa membaca naskah, tak tahu apa-apa. Dengan gadis itu kini tak sadarkan diri, salah satu pria itu menyarankan agar mereka memanfaatkan mimpinya demi mewujudkan ambisi pribadi mereka. Saat menerima telepon dari atasan, mereka melaporkan bahwa segalanya berjalan lancar sejauh ini. Di tempat Presiden John, Ryuga menatap langit malam yang cerah sambil berkata bahwa satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya hanyalah balas dendam. Ia bertekad untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Okon, merobek semuanya sampai habis, hingga memastikan bahwa mereka berdua lenyap selamanya dari dunia ini. Unhai muncul di malam hari mengejutkannya. Ternyata selama ini Ryugam rutin memberinya pasokan kui setiap hari dan ini bukan hal vulgar seperti yang kalian pikirkan. Ia datang membawa kabar penting meskipun bukan soal Okon, melainkan gadis yang mirip dengan tuannya. Setelah melihat sendiri interaksinya dengan gadis itu, Unhai mulai tertarik dan kini memulai penyelidikan resmi untuk melacak segala koneksi yang mungkin ada. Unhai mengungkapkan hal yang mengejutkan, sama seperti wanita yang dulu dilindungi Ryugam, gadis ini juga berasal dari keluarga Min. Itu berarti ia adalah keturunan langsung dari orang yang gagal dilindungi oleh Ryugam di masa lalu. Setelah diam-diam mengikutinya selama beberapa waktu, Unhai mengetahui bahwa gadis itu sedang berada dalam situasi buruk dan butuh bantuan. Namun meski telah mendengar semua itu, Ryugam sama sekali tak tertarik. Ia kembali masuk ke dalam tanpa menunjukkan minat sedikit pun. Baginya, seseorang yang bukan tuannya tak ada artinya. Unhai merasa kesal dengan reaksi itu, mengingat betapa sulitnya ia melacak gadis itu hingga ke titik ini. Tapi saat menerima telepon mendadak, ia sadar bahwa dirinya harus segera masuk. Dalam hati, ia berpikir mungkin Ryugam memang sebaiknya meninggalkan gadis itu. Jika ia merasa tidak peduli, Ryugam duduk diam, termenung. Ia mengingat kembali momen ketika melihat wanita yang paling ia cintai. Banyak ekspresi yang telah diberikan wanita itu kepadanya hingga hari pemberontakan tiba. Saat merasakan tuannya dalam bahaya, ia memintanya untuk segera pergi. Tapi sang wanita hanya meminta satu hal terakhir, agar kapanpun ia menoleh ke belakang, Ryugam akan selalu berada di sana. Bayangan itu menghantam pikirannya saat membandingkannya dengan Dula. Terlalu banyak pikiran berkecamuk, membuatnya yakin bahwa gadis itu bukanlah tuannya. Dula tidak ada hubungannya dengannya. Jadi kenapa ia harus peduli? Ia bahkan yakin pasti ada orang lain yang kini melindunginya. Adegan berganti ke Nanomi yang sedang menerima Baeksu sebagai pelamar baru untuk posisi manajer. Namun Baeksu langsung ditunjuk menjadi manajer di hari pertama tanpa wawancara. Ternyata pria itu memang tak peduli Baeksu adalah orang baru. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan tempat, mengingat bahwa hanya Dula yang menjadi karyawan lain di sana. Ia sudah menyiapkan kejutan untuknya, penasaran bagaimana hasil pertemuannya. Namun panggilan telepon dari bosnya membuatnya murka. Dalam beberapa menit saat ia pergi ke kamar mandi, semuanya hancur. Target melarikan diri. Anak buahnya yang bodoh mencoba menyentuh tubuh gadis itu dan malah kena batunya.
Kini karena korban melarikan diri, mereka bisa dicurigai berat oleh polisi jika kasus ini dilaporkan. Namun si potongan rambut mangkuk yakin bahwa gadis itu belum jauh, mengingat efek obatnya masih bekerja. Dan mereka benar, Dula nyaris tak bisa berjalan, merayap dengan menempel ke dinding. Sayangnya ia kehilangan ponsel di ruangan tadi, jadi tidak bisa menghubungi polisi. Gadis itu bahkan tak bisa melihat lorong dengan jelas, sementara para pria mengejarnya dari belakang. Dengan segenap tenaga, ia memaksa kakinya bergerak, tahu bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, tubuhnya dilempar mundur saat para pria itu berhasil menyusul. Si rambut mangkuk ingin menyakitinya, tapi Dula hanya menatap kosong, putus asa. Mereka terkejut dengan ketahanan mentalnya yang luar biasa, betapa kuatnya ia untuk bertahan sejauh ini. Tapi karena sudah tak peduli, mereka memutuskan untuk membawanya kembali. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Si rambut mangkuk bisa merasakannya dan seluruh bangunan mulai bergetar hebat. Menyadari ini adalah gempa besar, Dula melihat ini sebagai kesempatan. Lampu padam dan penglihatan mereka terbatas. Betapa terkejutnya dia saat melihat pintu sudah terbuka, karena Rayugam sudah masuk ke dalam. Di kediaman Presiden John, Rayugam menerima pesan dari Unhai, masih tak mengerti kenapa dirinya bersusah payah datang ke sini hanya untuk menyelamatkan hidup seorang gadis. Padahal ia bisa saja mengabaikannya. Tanpa berpikir terlalu dalam, ia menerima kenyataan bahwa mungkin ia hanya ingin melakukan satu hal baik dalam hidupnya. Pria menyeramkan itu langsung memerintahkan agar mereka melepaskan gadis itu saat itu juga. Pria berambut putih terkejut tak tahu dari mana orang ini datang. Gempa masih berlangsung saat Rayugam dengan mudah melempar tubuh pria itu hingga terbentur berbagai permukaan sebelum tergeletak tak berdaya. Giliran si rambut mangkuk yang mungkin hampir pipis saking takutnya. Rayugam dengan tatapan tajam memerintahkannya untuk melepaskan Dula. Tapi bahkan ia sendiri tak tahu dari mana amarah ini muncul. Si rambut mangkuk kabur terbirit-birit, ketakutan seperti baru melihat setan. Tapi ia tak bisa lari jauh. Ia mencoba masuk ke mobilnya dan kabur hanya untuk dihentikan Rayugam yang berkata bahwa ia tidak pernah mempersilahkan pria itu pergi. Si rambut mangkuk menyeret dirinya keluar dari mobil, sementara Rayugam bertanya apa yang telah mereka lakukan pada gadis itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ia mempertimbangkan untuk membunuh pria itu jika tidak mendapatkan jawaban. Sekali lagi ia menanyakan sambil menghantam mobil hingga terpental dengan aura semata. Ia bertanya apakah mereka meracuninya. Dan jika ia ingin penawarnya sekarang juga. Si rambut mangkuk mencoba menjelaskan bahwa gadis itu hanya diberi obat bius dan akan segera sadar. Tapi Rayugam bukan orang yang menerima jawaban murahan. Saat Rayugam menggenggam tangan si rambut mangkuk, seolah ingin membuat sandwich dari tulangnya, ia memberikan peringatan dingin. Jika ia ketahuan berbohong, lehernya akan jadi taruhannya. Tapi pria itu bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, sejumlah pria bersetelan seperti agen pemerintah datang untuk meredakan situasi. Ternyata mereka adalah tim keamanan dan salah satu dari mereka menyuruh si rambut mangkuk kabur. Sementara itu, Rayugam memeriksa kondisi Dula. Tapi pemimpin tim keamanan justru punya rencana sendiri. Ia ingin mengambil alih tanggung jawab atas gadis itu. Tanpa mengenalkan diri, mereka langsung memerintahkan Rayugam untuk menyerahkan Dula atau mereka akan menggunakan kekerasan. Tapi Rayugam tak gentar. Ia siap menghadapi mereka, bahkan menyuruh mereka mencoba saja. Mengingat kembali interaksi pertama mereka dan bagaimana ia menyelamatkannya barusan, Rayugam merasa ia harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah manajer gadis itu, meskipun hanya untuk 1 hari. Sementara itu, si rambut mangkuk melapor pada bosnya bahwa mereka mengirim tim keamanan untuk mengambil alih situasi darurat. Tapi ketika ia menyebut bahwa mereka tidak mengantisipasi kehadiran manajer Dula, bosnya pun terkejut. Fokus pun beralih ke Rayugam dan para pengawal, yang kini menuntut verifikasi bahwa ia benar-benar memiliki hubungan dengan gadis itu. Tapi Rayugam membalik tuntutan mereka. Ia malah meminta bukti dari pihak keamanan bahwa mereka bisa dipercaya untuk membawa Dula pergi dengan aman. Dalam hatinya, ia sama sekali tidak percaya pada orang-orang ini. Instingnya berkata bahwa niat mereka tidak murni. Salah satu dari mereka mencoba menyerangnya, tapi Rayugam dengan mudah menahan tendangan ke arah perut, lalu menghempaskannya dengan dorongan telapak tangan.
Saat tubuh pria itu menghantam tanah, Rayugam sempat bertanya-tanya apakah ia terlalu keras. Pemimpin tim pun kehilangan kesabaran dan memberi aba-aba kepada timnya untuk menyerbu Rayugam. Tapi ini bukan adegan dari anime Jujutsu Kaisen karena Rayugam mengalahkan mereka satu persatu dengan kombinasi serangan berbeda hingga mereka semua terkapar. Saat ia berjalan menjauh, ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Pemimpin tim keamanan maju ke depan, siap melanjutkan pertarungan. Dan saat itu juga, Dula akhirnya terbangun. Ia tak mengenali siapapun dari tim keamanan itu, jadi Rayugam menyuruhnya menutup mata sejenak. Dalam sekejap Rayugam meluncur dengan kekuatan luar biasa dan menjatuhkan seluruh tim seperti pin bowling. Semua terhempas dalam satu gerakan ledakan. Dula terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Satu-satunya reaksi yang ia tunjukkan hanyalah pengakuan. Pria itu benar-benar manusia super. Di adegan berikutnya, Dula dikembalikan ke bosnya dengan selamat. Si bos menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, mengirim gadis itu sendirian tanpa pendamping ke tempat yang tidak aman. Ia tertipu oleh reputasi perusahaan besar. Meskipun secara fisik tampak baik-baik saja, jelas bahwa kejadian itu telah meninggalkan luka pada diri Dula. Apa yang awalnya ia kira sebagai peluang emas, hampir berakhir menjadi bencana. Sang bos marah bukan main. Ia ingin menghajar siapapun yang menyakiti karyawannya, tapi Dula justru menertawakan reaksi berlebihan itu. Menurutnya melawan perusahaan besar tidak ada gunanya. Sekuat apapun suara mereka, mereka tetap akan kalah. Itulah sebabnya ia tak ingin bosnya menambah masalah baru. Sebaliknya ia lebih memilih membalasnya dengan cara lain suatu saat nanti. Untuk sekarang, yang paling penting adalah berterima kasih kepada seseorang yang telah menyelamatkan mereka. Ia menyeret bosnya menemui Rayugam yang sedang tidak tertarik apa-apa. Bosnya memulai percakapan dan berniat memberikan kompensasi, tapi satu-satunya hal yang menarik perhatian Rayugam hanyalah minuman manis. Gadis itu langsung menjadi penggemar berat pria itu karena kemampuannya bertarung. Ia bahkan berpikir bahwa menjadikannya manajer permanen adalah ide bagus, apalagi mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Ia bertanya-tanya, apakah wanita yang sempat dikira tuannya juga secantik dirinya. Sementara itu, si bos mulai mewawancarai Rayugam dan kaget mengetahui bahwa pria itu sebenarnya sedang nganggur. Dula yang menyaksikan proses ini juga cukup terkejut, apalagi dari sudut pandang si bos, keduanya terlihat sangat cocok. Maka ia langsung menawarkan posisi manajer untuk Rayugam. Di kelas, Dula mendapat pujian dari Sunun karena berhasil menembus perusahaan produksi besar. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya, Sunun memuji pencapaiannya, tapi Dula hanya menjawab bahwa semuanya tak berjalan sesuai rencana. Merasa pusing, Dula perlahan mundur dan dengan gugup meminta bantuan Sunun, meminta rahasia dagang sebagai pertukaran pribadi. Sunun sedikit ragu, tapi karena sifatnya yang terlalu baik, ia pun menyetujui tanpa pikir panjang. Mereka baru hendak memulai percakapan saat sekelompok berandalan datang dan mendorong mereka menjauh. Ini adalah geng Ojanil, tapi untungnya para manajer pribadi Sunun langsung membuat para berandalan itu ciut dan mundur tanpa melakukan tindakan serius. Sunun sadar punya manajer adalah hal penting dalam situasi seperti ini. Memilih seseorang yang bisa diandalkan lebih penting daripada sekadar kuat. Kata bisa diandalkan mengingatkannya pada seseorang yang baru saja ia temui. Di malam hari, Rayugam sedang memandangi lanskap kota dari kejauhan saat Unhai datang untuk melayaninya. Rayugam terlihat sedikit terlalu keras pada Unhai karena menegur keterlambatannya yang terus berulang. Ia bahkan bertanya-tanya seperti apa jadwal pribadi yang dimiliki wanita itu. Unhai menolak menjelaskan dan malah bertanya balik, ingin tahu kenapa ia dipanggil kali ini. Rayugam hanya ingin tahu tentang peran manajer selebritas, sesuatu yang bahkan Unhai sendiri tak begitu tahu. Menerima tatapan tajam darinya, ia akhirnya menjelaskan bahwa pekerjaan manajer biasanya mencakup memeriksa kondisi selebritas dan menangani negosiasi atas nama mereka. Intinya, seorang pengurus yang selalu mengawasi. Kini setelah membocorkan semua itu, Unhai balik bertanya alasan Rayugam ingin tahu. Rayugam dengan datar menjawab bahwa kini ia menjadi manajer Mindule. Unhai langsung terkejut bukan main, terutama karena pria ini baru saja menolak keras semua urusan dengannya belum lama ini. Ia bahkan mengumpat karena sudah menduga bahwa hal ini pasti akan terjadi pada akhirnya. Tapi bukan hanya itu, Rayugam juga mengetahui sesuatu yang menarik dari Dula.
Kembali ke tim darurat, salah satu anggota melapor pada atasannya tentang pria aneh yang menyebabkan misi mereka gagal. Sementara itu, Rayugam menceritakan pada Unhai tentang pertarungannya melawan sekelompok pria saat mencoba menyelamatkan Dula. Tapi dari satu tatapan saja, ia bisa merasakan bahwa orang-orang itu berbeda. Ia telah menghantam mereka dengan Chi, namun mereka masih bisa bangkit kembali. Kembali ke markas, si pemimpin tim dilempar ke dinding oleh pukulan keras dari bosnya, seorang pria tanpa baju yang murka karena misi gagal. Mereka diingatkan bahwa mereka juga bukan manusia biasa. Kegagalan ini adalah aib besar. Mereka tak boleh lengah dalam misi sepenting ini. Rayugam menjelaskan pada Unhai bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya tidak terbiasa dengan konsep Chi. Ini adalah dunia masa kini, dunia tanpa seni bela diri atau Chi internal. Tapi dari pria-pria itu, ia bisa merasakannya. Pemimpin tim darurat itu kini penasaran dan ingin bertemu langsung dengan sosok misterius itu. Reaksi Unhai tak kalah mengejutkan. Ia bertanya dengan panik apakah Rayugam berkata jujur. Ia tak mengerti kenapa wanita itu terlihat begitu terguncang. Dalam pikirannya, mungkin Unhai tahu sesuatu yang tidak ia tahu. Mata Unhai melebar ngeri. Ia teringat bagaimana Okon pernah memberitahunya bahwa Chi internal sudah tidak ada lagi, jadi ini seharusnya mustahil. Tapi semua ini hanya semakin menegaskan bahwa Okon telah memperlakukannya sebagai alat semata. Dalam pertemuan terakhir mereka, Okon menjelaskan bahwa dunia telah berubah drastis selama 8 abad mereka menghilang. Tubuh manusia modern telah kehilangan salah satu fungsi intinya. Dunia ini kini lebih mengandalkan teknologi dan perkembangan modern dibanding kekuatan Chi. Ia bahkan mengagumi sains karena merasa hidup hanya sebentar dan melihat bahwa Chi sudah tidak relevan. Tapi jika begitu, kenapa Unhai dibiarkan tetap hidup begitu lama? Rayugam menambahkan bahwa ia sendiri tidak merasakan Chi seperti biasanya, jadi pengamatannya masih terbatas. Itulah kenapa ia ingin menyelidiki orang-orang itu lebih lanjut. Tanpa peringatan, Rayugam langsung terjun dari gedung di hadapan Unhai, mendarat dengan gaya pahlawan super, dan berjalan seperti karakter Jojo ke dalam bayang-bayang untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya, kita melihat sekolah elit Korea, Yongjun High School. Di depan gerbangnya berjajar mobil-mobil mewah. Sekolah ini didanai langsung oleh pemerintah dan lebih mirip universitas karena beragam kegiatan dan fasilitasnya. Dan kebetulan Dula bersekolah di sini. Sekolah anak-anak tajir dan sombong seperti 3 siswi pembuat onar di kelasnya. Sayangnya berbeda dari mereka semua, Dula hanya masuk karena keberuntungan. Karena latar belakangnya, ia dijadikan sasaran empuk untuk direndahkan. Bahkan mereka mencoba memprovokasi Sunun agar berpihak pada mereka dan menjauhi Dula yang dianggap sebagai aib. Dula sempat ingin menghantam Sojong dengan semua kekuatannya, tapi justru makin dilecehkan oleh para cowok di kelas. Seluruh kelas memusuhinya dan ia tak bisa melakukan apapun untuk mengubah nasibnya. Sementara itu, para siswa penasaran dengan murid pindahan baru yang akan bergabung hari ini. Guru masuk dan menyuruh mereka duduk. Semua anak menduga yang akan masuk adalah siswi baru mengingat standar tinggi guru mereka. Tapi yang muncul justru mengejutkan semua orang, terutama Dula. Rayugam mengenakan seragam sekolah berdiri dengan gagah. Mundur sejenak kita melihat pertemuannya dengan Presiden John. Ia mengajukan permintaan untuk bergabung ke sekolah demi rasa ingin tahu tentang dunia modern. Presiden pun menugaskan Direktur Intelijen Nasional untuk mewujudkannya. Selama umur bukan masalah, ia diizinkan masuk. Dan kini Rayugam resmi menjadi murid kelas itu. Semua gadis langsung terpana, bahkan para cowok pun mengagumi ketampanannya. Mengira dia seorang bintang atau aktor terkenal. Janal mendekatinya, memperkenalkan diri dan memuji tubuh Rayugam. Tapi balasan dari Rayugam membuat bulu kuduk berdiri. Ia menjawab bahwa tubuhnya terbentuk karena mengambil kepala. Dalam arti membunuh musuh. Hal yang paling lucu, anak kutu buku yang dulu memberitahu Rayugam soal Yanwu ternyata juga satu kelas dengannya. Anak itu langsung gemetar ketakutan. Janal pun tertawa keras, menganggap Rayugam seperti karakter anime yang terlalu berlebihan. Anak cupu itu gemetaran di tempatnya, ketakutan kalau Rayugam mendadak mengamuk dan menghancurkan seluruh sekolah. Rayugam hanya meliriknya sekilas dengan ekspresi geli, lalu matanya menangkap gerakan halus dari Dula yang memberinya isyarat untuk keluar kelas. Ia pun mengikuti panggilan itu dan keluar, lalu menerima teguran dari Dula yang masih tak percaya cowok itu bisa masuk sekolah dengan begitu mudah. Rasa penasaran mendorongnya untuk bertanya siapa sebenarnya Rayugam. Namun sebelum masuk ke sekolah, Rayugam sudah diinstruksikan untuk tidak membocorkan identitasnya.
Ia bahkan sudah dilatih untuk menghadapi pertanyaan semacam itu. Jadi dengan tenang, ia menjawab sesuai arahan. Ia masuk melalui jalur penerimaan khusus. Dalam waktu yang sama, ia juga menjelaskan bahwa ia sekarang adalah manajer Dula, pekerjaan yang mirip dengan pengawal. Mengetahui bahwa masih ada orang-orang berbahaya yang mengincar gadis itu, ia ingin berada di dekatnya untuk melindungi. Tapi Dula justru merasa risih. Ia memperingatkan agar Rayugam tidak melakukan hal seperti itu selama di sekolah karena mereka bisa kena masalah. Ia menyarankan agar mereka bersikap seperti orang asing saja di sekolah. Di sisi lain, ia pun masih malu-malu mengakui kenyataan bahwa dirinya belum benar-benar menjadi selebritas. Di tengah semua kebingungan itu, Rayugam malah menghilang seperti Batman, lenyap dalam sekejap mata. Berpindah ke adegan lain, seorang anak kutu buku sedang diintimidasi karena uang makan siangnya. Situasi perundungan klasik. Tapi anak itu cukup keras kepala dan menolak memberikan uangnya, yang membuatnya menerima pukulan telak di perut, langsung tumbang tak berdaya. Janal, si penguasa kelas, berdiri dengan dominasi mutlak, membuat yang lain hanya bisa diam ketakutan. Saat itulah Rayugam datang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Alasan ia menghilang barusan ternyata karena ia merasakan jejak Chi dari arah ini. Di depan matanya, Janal memaksa anak kutu buku itu berlutut sambil mengambil uangnya. Si anak cupu menjelaskan bahwa Janal punya kebijakan untuk menarik pajak dari semua siswa. Ia memperlakukan kelas ini seperti kerajaan miliknya sendiri dan bebas melakukan apapun karena latar belakang keluarganya yang kuat. Dan tentu saja kata raja jadi pemicu tersendiri bagi Rayugam. Ia langsung merasa jijik melihat sosok lemah seperti Janal yang menyebut dirinya sebagai raja. Tapi sayangnya ucapan pedas itu terdengar jelas oleh Janal dan antek-anteknya. Rayugam yang tetap bersikap sopan malah meminta maaf karena telah membuat sang raja tersinggung. Tapi Janal menganggapnya sebagai ancaman terhadap hierarki kelas dan siap melawan langsung. Salah satu anak buah Janal menyatakan dirinya cukup kuat untuk menghadapi Rayugam, tapi Janal justru mendorongnya pergi dan menunjukkan rahangnya sendiri meminta satu pukulan bersih. Rayugam dengan ekspresi serius bertanya apakah dia benar-benar siap mati. Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan bagi yang lain, tapi pria ini benar-benar serius. Saat Janal mulai mengangkat tinju, guru kelas tiba-tiba masuk dan menghentikan semuanya. Pertarungan itu gagal terjadi. Guru menyuruh mereka untuk menyelesaikan urusan semacam ini di luar sekolah. Sebelum pergi, Janal sempat mengancam Rayugam, mengatakan bahwa hidupnya akan jadi mimpi buruk mulai sekarang. Tapi bagi Rayugam, itu hanya omong kosong dari seorang pengecut. Saat jam makan siang, Rayugam mencoba duduk bersama sekelompok murid, tapi mereka semua kabur satu persatu karena takut dicap bergaul dengan musuh Janal. Akhirnya, anak cupu itu datang dan dengan ragu meminta izin untuk duduk bersama. Mereka pun makan dan ngobrol bersama. Rayugam heran kenapa semua orang begitu takut padanya. Anak itu menjelaskan bahwa sekarang Rayugam sudah jadi target Janal dan para pengikutnya, itu berarti hidupnya di sekolah akan sangat berat. Janal biasa menyiksa murid sampai mereka terpaksa keluar dari sekolah. Itulah alasan kenapa semua orang menjauh darinya. Tapi anak itu juga penasaran, kenapa Rayugam tidak langsung menghajar Janal padahal ia pasti bisa melakukannya. Lalu ia berkata bahwa sejak awal pertemuan mereka, ia sudah bisa merasakan ada yang aneh dari Rayugam. Dengan nada bercanda, ia bertanya apakah Rayugam ini semacam manusia super dari masa lalu. Dan lucunya, tebakan itu nyaris tepat. Tak lama, guru memanggil Rayugam dan membawanya ke ruangan terpisah untuk bertanya soal pengalaman sekolah sejauh ini. Tapi Rayugam menjawab jujur bahwa ia tidak menemukan guru-guru di sekolah ini bermoral seperti yang dulu pernah ia kenal. Tentu saja, Rayugam tahu persis apa maksud sebenarnya dari panggilan ini. Ia langsung menyuruh Unhai berhenti berpura-pura. Wajah sang wanita berubah kembali ke ekspresi aslinya, kaget saat mendengar bahwa Rayugam menemukan jejak Chi di sekolah ini. Sayangnya, mereka belum bisa memastikan siapa pemilik Chi tersebut. Karena itu, Rayugam sengaja menimbulkan keributan tadi, berharap bisa memancing seseorang mengeluarkan kekuatan Chi. Tapi sayangnya, guru datang terlalu cepat dan menggagalkan semuanya. Meski begitu, satu hal kini telah dipastikan olehnya, Chi bela diri masih eksis di dunia ini. Sementara itu, di tempat lain, Janal sedang memukuli si anak cupu, dan ini hanya akan membuat balasan dari Rayugam nanti terasa jauh lebih memuaskan. Saat tubuh anak itu dihajar hingga memar, ia diminta melepas bajunya dan membalas pukulan. Dengan tangan gemetar, ia memukul pelan bahu lawannya, terlihat sangat trauma.
Janil menunjuk wajah Junho yang dipenuhi ketakutan, lalu melayangkan pukulan kuat yang mengguncang tubuhnya. Para anak buah Janil hanya menonton, melihat pemimpin mereka bermain-main dengan mainan barunya. Mereka juga mengingat pernah melihat Rayugam di kafetaria sedang bicara dengan Junho. Itulah alasan mengapa Junho dihukum. Jika situasinya berlanjut seperti ini, anak itu akan dipaksa melepas celananya juga. Tapi sebelum itu terjadi, seorang anak berkacamata datang menyelamatkan. Ia adalah ketua kelas yang memutuskan untuk turun tangan. Sebelumnya ia sempat bertemu dengan Dula yang kecewa karena ia hanya berlutut di hadapan para pembuli. Pertemuan itu mengembalikan sedikit keberaniannya. Satu-satunya alasan ia diam selama ini adalah karena ia ingin hidup damai demi masa depannya. Tapi kini semua itu sudah tidak penting lagi. Ia tidak mau diam. Ia benar-benar menyerang Janil seperti pahlawan dan hampir saja menghajarnya hingga Rayugam tiba-tiba muncul dan menghentikan serangan itu. Dengan itu ia mengonfirmasi sesuatu. Rayugam lalu menghina Janil habis-habisan, menyebutnya bukan raja tapi bajingan karena cara yang ia gunakan untuk memimpin. Provokasi itu memicu anak buah Janil untuk menyerang murid pindahan itu. Dalam benaknya, Rayugam mengingat pertemuannya dengan ketua kelas. Ia diberi peringatan keras untuk tidak membuat masalah. Itu adalah janjinya dan itulah sebabnya ia hanya berdiri diam di tempat. Ia juga teringat percakapannya dengan Junho. Saat itu ia bertanya kenapa anak itu mau dekat-dekat dengan pembuat onar yang sudah ditandai. Anak itu menjawab dengan sebuah pepatah kuno bahwa yang kuat harus melindungi yang lemah. Bagi Junho, Rayugam adalah sosok kuat secara fisik, namun sebenarnya lemah dalam hal menyesuaikan diri dengan sekolah ini. Yang indah dari bagian ini adalah bagaimana anak yang terlihat lemah justru menjadi kuat secara situasional dari sudut pandang lingkungan sekolah, dan kini ia membantu Rayugam yang kesulitan beradaptasi. Penyajian momen ini sangat brilian, kembali ke perkelahian. Salah satu anak buah Janil malah melukai tangannya sendiri saat mencoba memukul Rayugam dan akhirnya mencium lantai setelah tubuhnya dilempar ke belakang. Dalam hati, Rayugam menyadari bahwa dirinya yang dulu pun juga memiliki banyak kelemahan. Anak-anak yang menonton tercengang saat melihat dua orang langsung tumbang dalam hitungan detik. Kini pandangan Rayugam tertuju pada Janil yang penakut. Ia bertanya apakah sang raja siap menunjukkan pertunjukan terbaiknya. Ketegangan mulai memuncak di tubuh Janil. Psikopat itu kehilangan kendali dan melesat dengan tinjunya. Tapi konyolnya, semua itu tidak ada artinya karena Rayugam hanya menggunakan satu jentikan dahi untuk mengirimnya terbang entah kemana. Ia bahkan tidak menatapnya saat melakukan itu dan menyebut Janil menyedihkan. Ditambah dengan hinaan verbal dan kekalahan fisik sekaligus, dahi Janil tampak seperti menumbuhkan benjolan sebesar telur. Saat ia tergeletak tak berdaya di lantai, Rayugam terlihat bosan dan berpikir bahwa Janil sama sekali tidak layak menyandang gelar raja. Justru ketua kelas adalah sosok yang lebih pantas, mengingat bagaimana ia menghentikan pukulan tadi. Rayugam paham bahwa pria itu sedang menahan kekuatannya pada tingkat yang tak masuk akal. Pak Minguk adalah target yang mereka cari. Seseorang yang membawa jejak kekuatan martial Chi dan ia menunjukkan perlawanan keras terhadap murid pindahan baru itu. Minguk mulai mempertanyakan apa yang disembunyikan Rayugam. Tak satu pun murid lain mengerti isi percakapan mereka, tapi dari situasi yang terlihat, Rayugam jelas membuat kekacauan. Dula datang dan melihat Janil serta para pengikutnya sudah tumbang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan melihat ketua kelas sedang bicara dengan Rayugam. Sementara itu, Rayugam hanya memandang sekitar dan kemudian berjalan melewati Dula. Dalam adegan setelah kelas selesai, Sun dan Dula membahas betapa menariknya kehadiran seseorang seperti Rayugam di sekolah ini. Tapi mereka senang karena dengan kehadirannya, setidaknya keselamatan mereka terasa lebih terjamin. Kini Janil terlihat seperti pecundang. Tapi pria itu belum selesai. Ia masih ingin merebut kembali kendali atas dunia kecilnya. Sun berkata bahwa dalam beberapa hal Rayugam terlihat berbeda. Seolah-olah ada aura alami yang memberikan rasa aman dan membuat orang tertarik untuk mendekat. Ternyata gadis itu diam-diam tertarik padanya dan ingin lebih dekat tanpa tahu bahwa Rayugam sebenarnya adalah manajernya sendiri. Karena tidak punya pilihan, Sun akhirnya mengaku dan pengakuan itu mengguncang dunia Yun.
Ia pun berjanji akan menjaga rahasia itu. Dula senang karena Sun telah mengatakannya sejak awal. Jelas juga bahwa manajer barunya tidak punya pengalaman kerja dan si calon selebritas pun begitu. Jadi mereka seperti pasangan yang saling melengkapi. Sun mengakui bahwa Rayugam terlihat jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan para manajer yang pernah ia punya sebelumnya. Sementara itu, Rayugam teringat pembicaraannya dengan ketua kelas. Mingguk menolak menjawab pertanyaan apapun hingga Rayugam menyebut nama Chiong. Namun, Mingguk bahkan tidak tahu siapa yang sedang dibicarakan. Hal itu mengonfirmasi satu hal, bahwa bahkan Mingguk sendiri tidak menyadari kekuatannya. Ia selama ini hanya mengayunkan tinju seperti biasa, tanpa tahu betapa besar kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Ketika tuduhan-tuduhan aneh itu dilontarkan, Mingguk mulai terlihat tegang, dan disitulah pembicaraan mereka terputus. Rayugam masih mengingat dengan jelas energi dari pukulan itu terasa familiar dalam beberapa hal. Rayugam sedang dihukum karena telah membuat banyak kekacauan di hari pertamanya. Pihak sekolah bahkan berencana memanggil wali muridnya untuk menyelesaikan masalah ini dan memberinya pelajaran. Namun dengan sikap tak gentar, siswa baru itu justru menyebut instruktur sebagai pria memalukan. Tak lama kemudian, wali yang dimaksud benar-benar muncul di sekolah. Ternyata dia adalah direktur dari Badan Intelijen Nasional bersama dengan bawahannya. Bayangkan saja memiliki direktur intelijen sebagai perwakilan dalam pertemuan sekolah. Rayugam benar-benar tampak tak terhentikan. Karena sekolah ini disponsori oleh pemerintah, mereka merasa sangat kecewa dengan cara pihak sekolah menangani situasi ini. Direktur itu juga mengatakan pada Rayugam untuk menyerahkan sisanya pada dirinya, yang justru membuat sang instruktur semakin penasaran. Dan begitu saja masalah pun dianggap selesai. Di adegan berikutnya, sosok wanita yang misterius kembali muncul. Ia membawa berkas yang sebelumnya diminta Rayugam. Isinya adalah seluruh data dan catatan tentang Mingguk, termasuk semua informasi detail tentang anak itu. Dari hasil penyelidikannya, terlihat bahwa Mingguk hanyalah anak biasa. Jika ada yang mencolok, itu adalah semangatnya yang luar biasa terhadap sekolah, atau setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Selain itu, kekuatan Chiong yang dimiliki anak itu tampaknya tidak diwarisi dari keluarganya, karena Mingguk bahkan tidak memiliki orang tua, hanya seorang kakak laki-laki. Penyelidikan ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah ketua kelas memiliki hubungan dengan anggota tim keamanan. Hal ini juga menguatkan bahwa kekuatan Chiang telah punah di era ini. Meskipun tidak sepenuhnya. Meski sudah mencari berbagai bukti, ia tetap belum bisa memahami apa yang sebenarnya disembunyikan yang dianggap sangat penting itu. Sementara itu, Mingguk pulang ke rumah dan menemukan kakaknya sedang menunggunya. Kakaknya bertanya apakah terjadi sesuatu di sekolah. Namun, Mingguk hanya diam dan terus berjalan. Baru kemudian ia bicara dan memberitahu bahwa dia melihat seseorang di sekolah menggunakan kekuatan yang sama seperti mereka. Meskipun orang itu adalah siswa pindahan, ia berhasil mengalahkan para pembuli sekolah dengan kekuatan yang serupa. Bahkan ia tahu tentang kekuatan itu. Meskipun Mingguk sendiri berpura-pura tidak tahu. Kakaknya pun meminta untuk mendeskripsikan penampilannya. Mingguk menggambarkan sosok Rayugam dengan jelas, berambut panjang dan bertubuh tinggi. Dan secara mengejutkan, kakaknya langsung menghilang begitu saja dari pandangan. Ternyata ia pergi melapor pada atasannya bahwa mereka telah menemukan orang yang selama ini dicari. Yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah seorang siswa SMA. Atasannya pada awalnya terlihat kesal karena misi sebelumnya gagal, dan itu terjadi karena kakak Mingguk tidak berada di tempat saat itu untuk memastikan keberhasilan. Maka agar kali ini tidak gagal lagi, kepala seksi Kim ditugaskan langsung dengan pekerjaan yang sudah lama ia tunggu. Dan inilah Pak Dehan, pria yang pernah menghajar tim keamanan mereka karena kalah dari Rayugam. Kini setelah mengambil alih situasi, Rayugam mengembalikan semua uang yang sebelumnya diambil Janal dari para siswa sebagai pajak kelas. Sementara itu, Janal yang sempat merasa menjadi raja sekolah mulai bertanya-tanya apakah pria ini memiliki dukungan langsung dari presiden hingga bisa bertindak sebebas itu. Intinya, kini Rayugam telah menjadi raja baru di sekolah tersebut. Semua orang mulai membicarakan betapa baiknya dia meskipun penampilannya menakutkan. Setelah jam pelajaran berakhir, Chunho merasa kagum karena hanya dengan keberadaan Rayugam sekolah mereka bisa kembali menjadi tempat yang layak.
Hunu pun dengan senang hati menawarkan bantuan bila Rayugam butuh informasi tentang kehidupan sekolahnya. Tapi Rayugam justru melihat Minguk dari kejauhan dan mengatakan bahwa ia akan mencari jawabannya sendiri dari anak itu. Namun saat mereka mulai mendekat, Minguk malah menjelaskan proses memilah dan membuang sampah. Bagi Rayugam, semua itu terasa seperti permainan tidak penting. Di sisi lain, ketua kelas masih memikirkan siapa sebenarnya siswa pindahan itu. Terlebih setelah kakaknya tiba-tiba menghilang begitu saja setelah mendengar deskripsinya. Minguk mulai curiga kalau orang itu mungkin mencoba mendekatinya, tapi justru terkejut saat Rayugam menyatakan bahwa ia lebih memilih mencari tahu semuanya sendiri. Nada bicaranya bahkan terasa seolah-olah mereka akan bertarung saat itu juga. Minguk langsung siaga dan ketika Rayugam menyentuh bahunya, ia hampir saja melancarkan serangan. Tapi ternyata itu hanya Dula yang muncul menyusul mereka. Ia pun mulai curiga dengan percakapan rahasia mereka akhir-akhir ini. Mereka kemudian menjelaskan bahwa Minguk hanya sedang mengajarkan cara memilah sampah. Dula lalu berkomentar bahwa lucu juga bagaimana ketiganya ternyata adalah siswa jalur khusus. Ia berpikir akan bagus jika dua dari mereka bisa saling berteman, karena mereka tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Adegan berganti ke Rayugam dan Dula yang sedang berbicara dengan atasan mereka di sebuah ruangan. Mereka dipanggil secara mendadak untuk menerima tawaran yang mengejutkan. Pria itu memandangi mereka dengan wajah panik, seolah akan mati, lalu menjelaskan bahwa mereka akan diberi pekerjaan. Seorang junior yang ia kenal sedang membuat drama webnya sendiri dan karena membutuhkan peran pelajar, peran itu sangat cocok untuk Dula. Sayangnya lokasi syuting cukup jauh, jadi manajernya harus mengantar. Tentu saja Rayugam tidak tahu cara menyetir. Ia diberi kunci mobil, tapi sama sekali tidak paham harus berbuat apa. Saking bingungnya, Rayugam mengira mereka akan naik ke atas kunci itu sendiri, yang tentunya sangat lucu. Dula lalu menjelaskan pada bos mereka bahwa Rayugam adalah orang yang tidak biasa di sekolah dan tampaknya itu adalah hal buruk karena mereka belum menandatangani kontrak resmi untuk menjadikannya sebagai manajer. Dula pun menyarankan agar mereka segera berangkat. Bos mereka pun memberikan akses kartu miliknya agar mereka bisa mengurus semua keperluan selama perjalanan. Sementara itu, Duli justru sedang menikmati hidupnya, mengabaikan peringatan atasan soal berhemat. Ia mengingatkan Rayujin bahwa pria itu tak bisa banyak bicara, apalagi setelah melahap 5 roti sendirian. Mengganti topik, Rayujin menyinggung soal kedekatannya dengan Minguk, yang memang benar karena mereka sama-sama murid jalur khusus yang sudah saling kenal sejak kelas 1. Jalur khusus itu sebenarnya diperuntukkan bagi siswa yang kesulitan secara finansial untuk masuk. Meski masuk ke sekolah itu dianggap sebagai sebuah hak istimewa, kenyataannya justru menjanjikan kehidupan seperti neraka. Ketua kelas mereka adalah sosok tangguh, banyak dipengaruhi oleh kakaknya yang bekerja di bidang keamanan. Namun Dula sedikit kesal karena yang ditanyai justru tentang pria lain, bukan dirinya. Rayujin pun memalingkan wajah, pura-pura tidur padahal pikirannya sibuk mencerna kata keamanan. Sesampainya di lokasi syuting, Rayujin menyadari bahwa Dula sebenarnya tidak ingin ia mengikutinya terus karena akan menarik perhatian berlebihan. Ia pun menyuruhnya beristirahat di dalam bus kru produksi. Rayujin menuruti saran itu. Ia duduk diam sambil menyusun kembali ingatannya tentang orang-orang keamanan yang pernah ia lawan dulu, dan dari situ ia menyimpulkan bahwa Minguk memang telah berbohong padanya. Kakaknya Dehan juga mulai tampak mencurigakan, dan benar saja sekelompok pria berjas yang pernah ia hadapi kembali muncul untuk menemuinya di dalam bus. Rayujin malah senang karena akhirnya bisa berhadapan dengan Dehan. Kali ini ia berniat tak menghancurkan siapapun, asal mereka bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ia mulai dari pertanyaan pertama, siapa target utama mereka? Karena tak ada yang menjawab, ia melanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu tentang pria bernama Park Dehan. Pemimpin tim itu langsung maju untuk menghajarnya. Sebuah pukulan dilepaskan, tapi Rayujin menangkap tinju itu dengan santai, bahkan tanpa perlu berdiri. Serangan itu dihentikan dengan sangat mudah, tapi itulah yang sebenarnya ditunggu oleh lawannya. Ia langsung melepaskan semburan chi dalam jumlah gila-gilaan dan melancarkan serangan kuat di ruang sempit. Bahkan anak buahnya pun mengira Rayujin akan tewas akibat serangan itu. Sang pemimpin tim mencoba menyerang lagi, tapi malah terlempar ke samping wajahnya sendiri dan langsung tak sadarkan diri.
Ryujin kini memegang senjata sederhana namun berguna, menurutnya lebih efektif dibandingkan tinjunya sendiri. Anak buah lainnya bersiap melepas jas seperti itu akan membantu. Orang pertama maju menyerang, sementara Ryujin memperhatikan bahwa kekuatan Chi mereka hanya muncul saat dipicu oleh sesuatu. Sambil menghajar mereka satu persatu, ia juga membandingkan keadaan ini dengan Minguk. Namun dibandingkan dengan Chi yang ia temui di masa lalu, kekuatan mereka sekarang terasa seperti versi murah tanpa keistimewaan. Itulah sebabnya ia menghancurkan mereka dengan santai tanpa berkeringat. Setelah semua pria tumbang, ia dengan tenang menyusun tubuh mereka di kursi seolah-olah sedang tertidur. Meski ia menganggap mereka lemah dalam hal Chi, tidak demikian halnya dengan sosok yang kini mendekat ke bus. Ryujin keluar dan berdiri di hadapan seorang pria dengan jas hitam elegan. Dehan tampak tidak terkesan karena timnya dihajar habis-habisan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ryujin langsung memastikan bahwa orang itu memang Park Dehan. Dan saatnya plot twist dimulai, pria kita mengungkapkan bahwa dirinya adalah leluhur dari keluarga mereka. Mendengar kata leluhur keluar dari mulut targetnya, Dehan tak bisa menahan tawa. Menurutnya itu jawaban konyol. Tapi Ryujin kemudian menyebut nama adik Dehan yaitu Minguk. Hanya mendengar nama itu saja, Dehan langsung mencabut sebuah pipa dan mengayunkannya ke arah kepala Ryujin. Namun pipa itu ditangkap begitu saja dan Ryujin bertanya-tanya apakah Dehan benar-benar ingin tahu siapa dirinya. Karena mereka ternyata memiliki tujuan yang sama, mereka sepakat untuk melanjutkan pertarungan ini di tempat lain. Mereka pun pindah ke taman yang sepi. Di tempat itu Dehan serius. Ia melepaskan Chi dalam jumlah besar karena saat ini ia mencari jawaban. Namun jawaban itu hanya bisa muncul jika Ryujin berhasil dikalahkan. Karena keduanya sama-sama penasaran, maka pemenangnya akan mendapatkan segalanya dan yang kalah harus tunduk. Dehan yang sudah muak diperlakukan tanpa rasa hormat langsung menyerang. Serangan itu berhasil mengenai Ryujin dan membuatnya terdorong cukup jauh. Dehan cukup terkesan karena kecepatannya yang tidak manusiawi berhasil ditahan oleh lawan yang satu ini. Ia bahkan sempat memuji kemampuan Ryujin, namun pertarungan belum selesai. Dehan dengan lihai memanfaatkan dinding sebagai landasan dan turun dengan tendangan dari udara. Tapi ia menyadari bahwa gerakannya dibaca seperti buku terbuka. Hal itu membuatnya ragu apakah ia benar-benar sedang berhadapan dengan kekuatan alam itu sendiri. Meski identitas lawannya masih misterius, Dehan cukup cerdas untuk menilai bahwa kemampuan Ryujin mungkin berada jauh di atasnya. Ia sadar tak ada pilihan lain selain menggunakan seluruh kekuatan Chi miliknya. Maka ia mengambil posisi yang membuat Ryujin tercengang. Itu adalah teknik tinju harimau diam, serangan yang menghasilkan tekanan luar biasa, bahkan setelah berhasil diblok oleh Ryujin. Lalu Dehan kembali menerjang, dipenuhi amarah, dan mencoba meluncurkan pukulan ketiga. Walau Ryujin berhasil menghindar, tekanan serangan itu tetap menghancurkan deretan pohon di taman. Memasuki serangan keempat dalam rangkaian jurusnya, Dehan mencoba mengakhiri semuanya dengan satu pukulan penentu. Namun yang mengejutkan Dayan, lawannya tidak terlihat dimanapun. Teknik tinju harimau sunyi ternyata memerlukan satu elemen penting untuk menyempurnakan serangannya, dan Ryuga menunjukkan elemen itu. Keheningan mutlak yang membuat kehadirannya nyaris tak terasa, seperti pemangsa yang diam menunggu mangsanya dari sudut buta. Ia mengkritik cara Dehan menangani Chiang yang dianggapnya tidak efisien dan dengan tenang menunjukkan bahwa ia bisa saja menghabisi Dehan dalam sekejap. Hanya dari urutan gerakan pertamanya saja, Ryugam sudah berhasil menghantam Dehan sampai tubuhnya terpental jauh dan tanah di bawahnya retak hebat karena tekanan. Hari itu menjadi bukti jelas bahwa jarak kemampuan mereka begitu jauh. Ryugam bahkan mengungkapkan bahwa ia belum menggunakan seluruh rangkaian serangan. Di adegan berikutnya, Dola tampak terkejut saat mereka mendapat kendaraan pengawal pribadi untuk pulang, alih-alih naik bus seperti biasa. Gadis itu tak tahu bahwa ia baru saja melewatkan sesuatu yang besar. Keesokan paginya, Ryugam membangunkan Dehan dengan menamparnya tanpa ampun. Mereka sudah kembali di rumah keluarga mereka, tapi Minguk belum terlihat. Dehan bahkan tak ingat kapan ia pingsan, tapi sebagai pria terhormat, ia tetap berpegang pada janjinya untuk mengungkap informasi apapun yang dibutuhkan. Ryugam menjelaskan bahwa ia sudah memastikan beberapa fakta sendiri. Yang pertama, tubuh Dehan memang tidak memiliki Chiong secara alami. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa memunculkan kekuatan itu, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu di
rumah mereka sebuah kumpulan pil. Bentuknya memang berbeda dari pil-pil di masa lalu, tapi penggunaannya tetap sama. Tujuannya adalah menanamkan Ciong ke dalam tubuh seseorang. Itulah sebabnya kedua bersaudara Park bisa memiliki kekuatan seperti itu. Rayugam sadar bahwa keduanya tidak tahu bagian terpenting dari pil tersebut. Dehan pun terbakar semangatnya mendengar informasi baru itu dan meminta penjelasan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Singkatnya, Rayugam mengejutkannya dengan menyatakan bahwa mereka berdua bisa saja mati jika terus seperti ini. Dehan tak ingin mempercayai hal yang baginya terdengar konyol dan mulai berteriak karena ketakutan dan kemarahan. Ia tak mengerti apa maksud Rayugam sampai akhirnya pria itu memberikan satu nasihat yang sangat masuk akal. Jika ia benar-benar menyayangi adik kecilnya, maka ia harus menjauh dari orang-orang jahat itu. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan tekanan luar biasa dari arah pintu. Sebuah sensasi yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya membuat tubuh Dehan menggigil ketakutan. Para wartawan rupanya sudah berbaris menunggu kedatangan selebritas dunia, Yanwu. Yanwu tertarik menemukan Unhai di sana. Ia menyapanya dengan ramah, sementara Unhai menanggapi dengan pujian soal penampilannya. Namun, dunia seakan berhenti seketika. Yanwu yang penuh tipu daya menjebak mereka dalam sebuah penghalang. Ia mencengkeram leher Unhai, mempertanyakan bagaimana bisa gadis itu masih hidup. Unhai benar-benar terdesak, sementara Yanwu memerintahkannya untuk melepas blazer yang ia kenakan. Unhai tercengang bahwa Yanwu bisa menyadari kondisi pemulihannya, padahal ia sudah menghilangkan sisa energi Rayugam dari tubuhnya. Yanwu menatapnya dengan waspada, sementara Unhai bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa menembus semua perlindungannya dan melihat dirinya dengan begitu transparan. Merasa bahwa Unhai sudah cukup menderita, ia justru memutuskan untuk membantu. Alih-alih memperparah luka, Yanwu menyembuhkan gadis itu menggunakan energi internal miliknya sendiri. Lalu ia mencoba mendapatkan kepercayaannya dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya tak pernah berniat meninggalkannya. Tapi ia benar-benar terkejut melihat ekspresi mengerikan yang muncul di wajah Unhai. Wajar saja, karena saat itu Unhai sedang merasakan rasa sakit yang sangat gila dan menyiksa dari dalam tubuhnya. Sementara itu, Yanwu hanya tersenyum licik dengan wajah penuh manipulasi. Para wartawan bahkan tak tahu kemana model itu menghilang berkat penghalang yang telah ia ciptakan. Keduanya pun pergi dari tempat itu. Di adegan selanjutnya, Dehan tampak memikirkan kata-kata yang tadi ia dengar. Kondisinya bisa membawanya pada kematian, dan hal itu menjelaskan kenapa ia sering merasa aneh akhir-akhir ini. Ia bertanya-tanya apakah organisasi tempatnya berurusan sengaja menyembunyikan fakta ini. Ia juga mulai bimbang apakah ia harus mempercayai Rayugam atau tidak. Minguk akhirnya pulang dari sekolah dan disambut hangat oleh kakaknya yang masih berusaha bertahan demi adiknya tercinta. Saat Minguk sedang menggosok gigi, ia bercanda menyuruh kakaknya untuk tidak menatap tubuhnya seperti orang mesum. Dehan dengan ekspresi serius memberitahunya bahwa mereka tak akan menggunakan pil-pil itu lagi karena perusahaan telah menangguhkan distribusinya dan membatasi hanya untuk anggota organisasi. Kabar itu terdengar buruk bagi Minguk yang berencana menggunakan kekuatannya untuk evaluasi penting. Tapi Dehan sudah tak sanggup lagi mengambil risiko sembarangan. Tiba-tiba darah mulai mengalir dari hidung Minguk, pertanda akan datangnya nasib buruk akibat pil tersebut. Dehan panik dan benar-benar marah karena adiknya tidak menjaga kesehatannya. Minguk sendiri tidak paham kenapa kakaknya begitu marah hari ini dan menganggap mimisan itu hal biasa bagi pelajar. Adegan kemudian bergeser ke pemimpin organisasi CK Shields yang sedang menikmati makan malam sambil mengamati produk terbaru mereka. Formula kali ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, memungkinkan hasil yang lebih besar untuk proses uji coba selanjutnya. Mereka punya banyak personel terlatih di sekitar lokasi. Tapi anehnya, semua personel hebat itu justru dilumat habis oleh seorang pria yang bahkan masih tergantung pada alat bantu hidup. Inilah kekuatan dari Pilcheong, dan berkat hal ini, nilai perusahaan mereka diprediksi akan meroket tinggi, apalagi dengan janji yang terus ditawarkan oleh produk mereka. Pria yang dimaksud adalah Janil, direktur dari perusahaan itu. Di dalam rapat yang sedang berlangsung, Dehan juga hadir dan tertegun melihat hasilnya. Tubuh direktur tampak pulih secara bertahap dan penjualan produk mereka pun terus meningkat dengan stabil. Para distributor semakin banyak yang menginginkan pil tersebut karena efek transformasinya langsung terlihat hanya dalam satu dosis. Produk ini punya potensi besar untuk menjadi populer di dunia medis dan mereka menyebutnya sebagai suntikan vitamin.
Untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Bos dari organisasi memanggil Dehan untuk menerima laporan tentang target yang sempat ia incar. Sayangnya Dehan hanya bisa mengingat bagaimana dirinya dihancurkan habis-habisan saat pertarungan itu dan akhirnya hanya bisa diam membisu. Tapi karena tak mungkin ia berkata jujur dan menyelamatkan dirinya, Dehan akhirnya mengaku bahwa ia sudah menyingkirkan target itu secara diam-diam. Setidaknya alasan itu bisa membelinya sedikit waktu. Bosnya menyuruhnya kembali ke posisinya dan adegan beralih ke adik laki-lakinya. Minguk mulai merasa kesal karena Rayugam terus mengikutinya sepanjang hari. Tapi anak itu cukup cerdik dan menganggap semuanya hanya kebetulan semata, tidak lebih. Kenyataannya, Rayugam memang sedang mengawasi Minguk meski belakangan ini belum merasakan jejak Chi sedikit pun. Perhatian Rayugam kemudian tertuju ke arah luar saat melihat Janil kembali menghajar Junho tanpa ampun. Ia melampiaskan kemarahannya pada anak itu karena apa yang pernah dilakukan Rayugam terhadapnya. Junho dilempar ke tanah dan kembali diingatkan akan kenyataan pahit yang selalu menjadi bagian dari hidupnya. Anak buah Janil memandangi bos mereka dengan tatapan was-was sambil terus menendang Junho yang sudah tersungkur di tanah. Tapi tiba-tiba duel datang menghentikan mereka, membuat mereka ketakutan setengah mati karena sempat mengira bahwa yang datang adalah Rayugam sendiri. Saat duel menatapnya, Janil berjalan mendekat, siap menampar wajahnya. Dan disitulah ia membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena Rayugam langsung muncul dan menghentikannya seketika. Pria itu begitu ditakuti hingga Janil langsung pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Rayugam kemudian menegur duel karena terlalu ceroboh barusan, dan ia sendiri bingung kenapa gadis itu terus-menerus mengalami nasib buruk dan terlibat dalam hal-hal berbahaya. Selain itu, ia mulai merasakan perubahan dalam prioritas hidupnya sejak menemukan pil tersebut. Ada hal-hal yang kini jauh lebih penting, dan karena itu ia tak lagi bisa menjaga duel seperti dulu. Namun, di dalam hatinya masih ada rasa khawatir bahwa sesuatu yang buruk bisa saja terjadi ketika dirinya tidak ada di dekatnya. Ia jadi semakin rindu dengan rekan-rekan lamanya, orang-orang yang dulu bisa ia percaya sepenuhnya. Duel lalu memperingatkan Junho untuk lebih berhati-hati mulai sekarang karena Janil dan antek-anteknya tak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk mempermalukannya. Saat mereka pergi, Rayugam tiba-tiba mendapat pencerahan. Ia menyadari bahwa mungkin ada cara untuk mempermalukan Janil secara permanen hingga mentalnya hancur total. Dan karena itulah ia memberikan tugas kepada Junho untuk menghajar Janil sendirian. Sebuah misi yang terasa seperti menyuruh seseorang menantang Superman. Rayugam tetap teguh pada pendiriannya dan yakin bahwa inilah jalan yang benar. Dan karena ia tak punya rekan di zaman ini, ia bersedia membagikan kekuatannya kepada orang yang ia percaya agar bisa membentuk kekuatan baru dari awal.